Niat membunuh Ye Xingchen dipicu ketika dia melihat wanita berjubah ungu bernama Jie Lingyao. Dentang, dia menghunus pedangnya dan memegangnya di lehernya. Pada saat itu, niat membunuh di sekitar Night Tirk sangat kuat. Dia selalu curiga, kematian permaisuri Lingyao terlalu sederhana. Apakah ada yang lebih dari yang terlihat? Sekarang dia secara kebetulan menyelamatkan seorang wanita dengan nama yang mirip dengannya, mungkinkah? Apa maksudmu? Jie Lingyao mengerutkan kening. Dia bisa merasakan niat membunuh, tapi dia tetap tenang. Itu mengagumkan. Ini membuat Ye Xingchen semakin curiga. Dia berkata dengan dingin, siapa kamu? Mengapa Anda mendekati saya? Petik 2. Petik 2, Jie Lingyao terdiam. Anda adalah orang yang menyelamatkan saya, jadi bagaimana saya bisa dekat dengan Anda dengan sengaja? Tidak masalah jika kamu tidak memberitahuku. Ye Xingchen berkata, karena kamu akan mati. Apakah ada yang memperhatikan bahwa orang ini tiba-tiba menjadi banyak bicara? Itu karena dia bertanya-tanya apakah permaisuri Lingyao sudah mati atau tidak, dan itu menyebabkan pikirannya berantakan. Kenapa kamu ingin membunuhku? Jie Lingyao bertanya. Karena, Ye Xingchen tiba-tiba terdiam. Alasan membunuhnya adalah karena nama, Lingyao, tapi sepertinya agak konyol untuk mengatakannya dengan keras. Di alam semesta ini di mana orang menggunakan Huaxia sebagai nama keluarga mereka dan karakter Cina sebagai nama mereka, ada terlalu banyak orang dengan nama yang sama. Menghapusnya karena ini bertentangan dengan misi sekte sepanjang masa. Jun Changqiao sering menanamkan gagasan pada murid-muridnya bahwa jika orang lain tidak menyinggung perasaannya, dia tidak akan menyinggung mereka. Secara alami, Starry Night tidak bisa tidak terpengaruh olehnya, jadi pada akhirnya, dia menarik pedang yang berjarak 0,01 cm dari lehernya. Kaisar Malam, dia ragu-ragu. Jie Lingyao bergumam pada dirinya sendiri, apakah semua orang kuat begitu aneh? Dia tidak mengenal Ye Xingchen, tetapi setelah melihatnya bertarung kemarin, dia yakin bahwa dia adalah seorang ahli top. Mungkin dia bisa membantunya menemukan harta karun di gulungan kulit domba. Siapa namamu? Kamu sudah bertanya, tapi kau tidak memberitahuku. Pei Aniu, petik 2, Ekspresi Jie Lingyao berubah. Orang yang begitu kuat sebenarnya memiliki nama yang begitu sederhana. Tuan Pei seharusnya tidak menjadi pembudidaya dunia tumpahan surga saya, kan? Jangan banyak bicara omong kosong, fokus saja memimpin jalan. Wajah Ye Xingchen dipenuhi amarah. Jelas, dia tidak ingin membuang napas pada wanita ini. Jie Lingyao berhenti dan berkata dengan serius, aku punya rahasia harta karun itu. Seluruh pesawat tahu tentang itu. Aku pasti akan mendapat masalah ketika aku mencarinya kali ini, jadi. Tiba-tiba, Ye Xingchen mengumpulkan kekuatan di tangan kanannya dan meninju. Wajah Jie Lingyao sedikit berubah. Dia bisa melihat gerakannya, tetapi kultivasinya tidak memungkinkannya untuk menghindar. Ledakan, dalam sekejap, tinju kanan Yang Kai, yang telah mengumpulkan kekuatan ledakan, terbang melewati Jie Lingyao dan menabrak kehampaan. Kultivator yang bersembunyi di kehampaan, berniat untuk meluncurkan serangan diam-diam, segera diledakkan, darah menyembur dari mulutnya saat dia jatuh ke tanah, senjata tersembunyi di tangannya berserakan di mana-mana. Licik, kata Ye Xingchen dengan dingin. Jie Lingyao pertama-tama menghela nafas lega, lalu menatap kultivator yang telah diledakkan. Dia sedikit mengernyit dan berkata, bahkan orang-orang Wu Tang tergoda. Desir, pada saat ini, suara angin pecah terdengar dari jauh. Semua jenis senjata tersembunyi terbang dengan liar, mencakup jangkauan yang luas. Ye Xingchen meraih bahu Jie Lingyao dan menariknya ke depannya. Kemudian, dia dengan elegan menghindari hujan peluru. Adegan itu seperti film. Ding, 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 petik 2, ding, 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 petik 2. Senjata tersembunyi itu meleset dan dipaku ke bebatuan gunung dan pepohonan. Permukaan mereka berwarna hitam kemerahan dan seharusnya diracuni. Ye Xingchen dengan anggun menstabilkan tubuhnya sementara Jie Lingyao terguncang sampai dia pusing. Pada saat ini, sekelompok pembudidaya seperti ninja berpakaian hitam terbang dari jauh. Ada sekitar 100 dari mereka, dan mereka memegang senjata tersembunyi beracun di tangan mereka. Mata mereka dingin dan membunuh. Iblis, pemimpin kelompok itu berkata dengan suara yang dalam, serahkan peta harta karun itu dan kamu akan terhindar dari kematian. Jie Lingyao berkata, saya menemukannya. Mengapa saya harus menyerahkannya? Nada suaranya sangat marah. Itu bukan karena dia ingin menyerahkan peta harta karun itu, tetapi karena dia tidak pernah melakukan sesuatu yang jahat. Mengapa dia dicap sebagai iblis wanita ketika dia lahir? Jika kamu tidak menyerahkannya, kamu akan mati.
Sebelum pemimpin itu bisa menyelesaikan kata-katanya, matanya dipenuhi dengan ketakutan karena Ye Xingchen muncul di depannya dengan pedang sepanjang 3 kaki di lehernya. Peta harta karun ini milikku. Tidak ada yang bisa menyentuhnya. Puci, mendesis. Sebuah kepala terbang dan darah berceceran. Bos, melihat kepala pemimpin dipisahkan dari tubuhnya, para bawahan ngeri. Desir, desir, desir. Petik 2. Tiba-tiba, cahaya pedang yang lebat meledak, tidak memberi mereka kesempatan untuk bereaksi sama sekali. Pada akhirnya, mereka semua digorok lehernya. Dentang, Ye Xingchen menyarungkan pedangnya, celepuk. Celepuk, 100 seniman bela diri berlutut di tanah dengan linglung, kepala mereka perlahan jatuh. Cek-cek, di kapal perang utama, Jun Changqiao menyaksikan Ye Xingchen membunuh 100 orang melalui gambar waktu nyata yang disediakan oleh layar cahaya. Dia berkata dengan emosi, murid saya memang menentukan. Su Xiaomo memegang dagunya dan berkata, sulit membayangkan bahwa junior brother Ye yang dingin akan menjadi pahlawan yang menyelamatkan kecantikan. Aku tahu itu. Li Qingyang tersenyum dan berkata, saudara muda Ye baik. Mendengar kata-kata semua orang, sistem akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung, plot sekarang milik Ye Xingchen. Jangan melompat keluar dan mencuri perhatian. Alam tumpahan langit. Setelah Ye Xingchen berurusan dengan ninja Wu Tang, dia dengan terampil mengeluarkan cincin spasial di tubuhnya dan berkata dengan ringan, ayo pergi. Oh, Jie Lingyao buru-buru mengikuti, merasa sangat terkejut. Kelompok ninja Wu Tang jelas tidak lemah, tetapi mereka semua musnah dalam sekejap mata. Seberapa kuat dia? Menurut tanda pada gulungan kulit domba, harta itu disembunyikan di pegunungan primitif di wilayah paling utara, sehingga mereka berdua tidak berbicara dan menghabiskan seluruh waktu di jalan. Sementara itu, berbagai kekuatan muncul satu demi satu, mencoba merebutnya. Tanpa Ye Xingchen, Jie Lingyao pasti tidak akan bisa melindunginya dengan kekuatannya. Tapi sekarang, semua orang yang datang mati. Seluruh proses dapat dianggap menakutkan tetapi tidak berbahaya. Teman, lepaskan aku. Ledakan. Sebelum pembangkit tenaga listrik yang dikirim oleh kekuatan tertentu bisa selesai berbicara, Ye Xingchen membantingnya ke tanah dan tubuhnya terkoyak. Mendominasi dan kejam. Bahkan, jika mereka datang untuk merebutnya secara terbuka, mereka mungkin bisa bertahan. Tapi mereka harus bersembunyi di kegelapan dan memainkan trik kotor, yang sangat niat membunuh Kaisar Malam. Jie Lingyao, yang ada di belakangnya, tampak kagum. Dia baru mengenal pria ini selama sekitar 1 bab, tetapi dia sudah sepenuhnya ditundukkan oleh kekuatannya yang gagah berani. Apakah kita sudah sampai? Jie Lingyao kembali sadar dan buru-buru mengeluarkan gulungan kulit domba. Berdasarkan peta dan medan, dia berkata, pergilah ke utara. Kamu akan mencapainya setelah berjalan sekitar 1000 mil. Berhenti membuang-buang waktu. Ye Xingchen berkata, ayo cepat. Mereka berdua berjalan ke utara. Anehnya, mereka tidak menghadapi serangan diam-diam lagi, dan suasana menjadi relatif tenang. Mereka mungkin menyadari bahwa Tuan Pei sangat kuat, jadi mereka tidak berani datang ke kematian mereka, kata Jie Lingyao pada dirinya sendiri. Hari berikutnya, keduanya berjalan ke tepi pegunungan primitif. Namun, mereka tidak masuk karena ribuan seniman bela diri dari berbagai kekuatan berkumpul di pintu masuk. Jie Lingyao menebak dengan benar. Setelah kehilangan banyak teman mereka, orang-orang ini telah mengenali kekuatan Ye Xingchen. Secara alami, mereka tidak berani mengelilinginya, tetapi mereka tidak menyerah. Sebaliknya, mereka memobilisasi orang dan berkumpul terlebih dahulu di satu-satunya cara. Jika 10 atau 100 dari mereka tidak bisa berurusan dengan Anda, bagaimana dengan 1000 atau 10.000? Aku punya nomornya, jadi aku bisa melakukan apapun yang aku mau. Ini merepotkan. Jie Lingyao mengerutkan kening ketika dia melihat begitu banyak orang dari berbagai kekuatan. Retakan, retakan, retakan. Petik 2. Tiba-tiba terdengar suara aneh. Dia secara naluriah menoleh dan melihat Ye Xingchen dikelilingi oleh cahaya yang mengalir, secara bertahap mengembun menjadi baju perang. Sebuah tombak agung ditempatkan di depannya, dan dia tampaknya telah berubah menjadi prajurit yang tak tertandingi di medan perang. Matanya dingin ketika dia berkata, aku akan memulai pembantaian. Menyingkirlah. Puluhan ribu orang dari berbagai faksi dunia tumpahan langit berkumpul di jalur harta karun, menunggu kesempatan untuk muncul. Seseorang akan bertanya, karena mereka tahu lokasinya, mengapa mereka masih menginginkan gulungan kulit domba itu. Tanpa itu, mereka tidak bisa masuk sama sekali. Suara mendesing, para prajurit berkumpul dalam formasi besar, dan udara dipenuhi dengan niat membunuh. Untuk menunjukkan rasa hormat, Ye Xingchen mengaktifkan efek khusus,
mengenakan baju besinya, dan mengeluarkan tombaknya. Tuan Pei, Jie Lingyao tercengang. Kemudian, dia berkata dengan lemah, mengapa ada kata-kata di dahimu? Petik 2, petik 2. Ye Xingchen ingin mengangkat tangannya untuk menutupi kata, serangan, di dahinya. Sejujurnya, dia cukup tertekan. Setelah berubah menjadi tubuh sempurna yang diciptakan oleh leluhur iblis, dia juga mewarisi efek khusus dari kata-kata tersebut. Tidak apa-apa jika itu datang, tapi itu masih di dahinya. Di sisi lain, Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya semuanya berada di belakang tangan mereka. Kenapa aku lebih spesial dari mereka? Potong omong kosong. Ye Xingchen berkata dengan dingin, tersesat. Oke. Jie Lingyao buru-buru mundur jauh. Tanpa wanita yang menghalangi ini, tatapan Ye Xingchen menjadi lebih dingin. Dia mengangkat tombaknya dan berkata, mereka yang ingin mati, datang. Karena gulungan kulit domba berisi harta itu, dia tidak akan memberikannya kepada siapapun. Karena itu, dia hanya bisa memulai pembantaian hari ini. Satu orang melawan puluhan ribu. Pada saat itu, Kaisar Malam mewarisi kekuatan patriark. Tidak ada gunanya menjadi musuh dunia demi seorang iblis wanita, kata seorang ahli dari faksi tertentu. Prajurit dunia tumpahan langit tahu lebih banyak tentang Jie Lingyao. Mereka belum pernah mendengar dia memiliki pembantu yang kuat, jadi mereka menduga bahwa pria ini telah disihir baru-baru ini. Tentu saja, semua orang setuju bahwa dia telah tergoda oleh kecantikannya. Lagi pula, jika dia benar-benar menginginkan harta itu, dia bisa merebutnya. Tidak perlu melindunginya. Singkatnya, di mata para pejuang dunia tumpahan langit, Ye Xingchen tidak lebih dari tergila-gila dengan kecantikan. Teman, seseorang menasihati dengan sungguh-sungguh, adalah pisau di atas karakter. Silakan kembali dan selamat. Petik 2, petik 2. Niat membunuh Ye Xingchen meningkat. Dia tidak idiot. Dia secara alami bisa menebak seperti apa yang dibayangkan pihak lain. Saya, Kaisar Malam, apakah dia akan menjadi orang seperti itu? Hah, Ye Xingchen tidak mencoba membela diri, karena ini bukan karakternya. Karena itu, dia langsung mengacungkan Fantian halbertnya dan melompat untuk menyerang. Sangat mudah untuk menebang sekelompok gulma yang menghalangi. Aduk, tombak yang diresapi dengan energi ditekan dengan momentum yang bisa menyapu seluruh pasukan. Aura yang terbentuk bisa dikatakan menghancurkan bumi, menakutkan semua pembudidaya yang hadir. Mundur, mundur, bum 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 bum. Sebelum dia selesai berbicara, kekuatan kekerasan meledak di kerumunan. Semua seniman bela diri langsung dikirim terbang. Dalam gerakan lambat, seolah-olah mereka telah berubah menjadi dandelion yang menari di langit. Adegan itu luar biasa. Jie Lingyao telah melihat Ye Xingchen beraksi sebelumnya, jadi dia telah mempersiapkan dirinya terlebih dahulu. Tetapi ketika dia melihatnya membunuh pasukannya yang berjumlah puluhan ribu, dia masih tercengang. Terlalu kuat, pria ini terlalu kuat. Setiap gerakan Ye Xingchen selama pertempuran sangat terpatri di hatinya. Puci, puci, cahaya menyala, dan anggota badan terbang kemana-mana. Hanya dalam beberapa saat, ribuan pembudidaya Sky Spill World telah jatuh. Menghadapi pria yang memancarkan aura agung dan niat membunuh ini, para pembudidaya yang tersisa ketakutan dan hanya bisa mundur dengan putus asa. Desir, desir, tiba-tiba, aliran cahaya melewati Ye Xingchen dan bergegas menuju Jie Lingyao. Tujuan berbagai faksi untuk mencegat kali ini adalah untuk merebut gulungan kulit domba yang mengarah ke lokasi harta karun itu. Secara alami, mereka tidak akan bertarung dengan pihak lain, jadi mereka harus menangkap target utama terlebih dahulu. Hah, teknik gerakan ahli itu sangat cepat. Energinya berubah menjadi tangan besar dan ditekan. Namun, saat dia hendak mengikat Jie Lingyao, gelombang udara yang menakutkan tiba-tiba muncul di belakangnya. Tidak baik, ekspresinya berubah. Puci, tanpa ada kesempatan untuk bereaksi, tubuhnya dengan cepat ditusuk oleh aliran cahaya. Dia ditikam ke tanah 10 kaki jauhnya dari Jie Lingyao. Ketika cahaya menghilang, tombak bernoda darah terungkap. Penatua hebat, seorang kultivator di kerumunan meraung. Semuanya, anak ini kehilangan senjatanya. Kita harus menghabisinya sekaligus. Teriak seorang lelaki tua, langsung menyulut semangat juang semua orang. Menurut mereka, Ye Xingchen sangat galak karena peralatannya. Sekarang setelah mereka membuang tombak dan mengerumuninya, mereka pasti bisa membunuhnya. Membunuh, membunuh. Semangat pembudidaya berbagai faksi melonjak. Mereka mengumpulkan semua jenis energi dan menyerbu, membentuk cahaya yang menyilaukan. Sampah. Ye Xingchen mengangkat tangannya dan berkata dengan dingin, kalian semua harus mati. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap,
Cetakan telapak tangan yang melintasi surga dari sekte sepanjang masa menutupi seluruh langit dan menekan dengan kekuatan yang luar biasa. Tombak itu hanya berguna bagi Ye Xingchen untuk memanen rumput liar. Tanpa senjata ini, dia masih bisa menggunakan metode lain untuk menyelesaikan masalah. Di Eternal, yang berlabuh di luar Sky Spillworld, Jun Changqiao dan yang lainnya telah menonton adegan Ye Xingchen membunuh semua orang. Kepala keluarga, Xiao Ziji berkata dengan cemas, haruskah kita pergi dan membantu junior brother Ye? Dia tidak ingin mencuri adegan Ye Xingchen, tetapi pada saat ini, menghadapi puluhan ribu orang, dia akan berada dalam bahaya jika dia tidak hati-hati. Tidak dibutuhkan, kata Jun Changqiao. Gou Sheng masih sangat memikirkan Ye Xingchen. Bagaimanapun, dia adalah perwakilan mutlak dari sekte sepanjang masa. Jika dia bahkan tidak bisa menghadapi sekelompok musuh inti transformasi Rilem, itu akan terlalu mengecewakan. Tentu saja, meskipun dia sangat memikirkan Ye Xingchen, dia masih harus menyiapkan langkah-langkah defensif. Selama Ye Xingchen dalam bahaya, dia pasti akan segera bergegas ke tempat kejadian. Jika para pembudidaya yang berjuang untuk gulungan kulit domba tahu bahwa ada 11 kapal perang di alam semesta, dan bahwa semua orang di dalamnya berbakat dan memiliki kata-kata yang baik, mereka pasti akan jatuh dalam keputusasaan. Di luar pegunungan primitif, bau darah sangat kental. Mayat berserakan di mana-mana, membuatnya tampak seperti rumah jagal yang kejam. Sebagian besar pembudidaya dari berbagai faksi yang datang untuk mencegat Ye Xingchen telah meninggal, dan sisanya melarikan diri dalam ketakutan. Waktu, 1 jam. Jie Lingyao berdiri di kejauhan dengan linglung, matanya yang jernih melihat ke belakang sosok yang berdiri dengan bangga di antara mayat-mayat itu. Dia benar-benar terkejut. Apakah ini manusia? Desir. Pada saat ini, tombak yang tertancap di tanah terbang dengan sendirinya dan mendarat di samping Ye Xingchen. Dia meraihnya dengan satu tangan dan berkata dengan acuh tak acuh, lalat yang mengganggu telah ditangani. Ayo pergi. Petik 2, Jie Lingyao menenangkan dirinya dan berjalan melewati mayat-mayat itu. Keduanya memasuki pegunungan primitif melalui pintu masuk, tidak berbicara sama sekali. Tuan Pei, setelah waktu yang lama, Jie Lingyao berkata, faksi-faksi ini tidak akan membiarkan ini pergi. Mengapa kita tidak menunggu sebentar sebelum mencari harta karun itu? Tidak, Ye Xingchen berkata, kami akan mencarinya sekarang. Petik 2, Jie Lingyao terdiam sesaat sebelum berkata, baiklah. Dia mengeluarkan gulungan kulit domba dan berjalan selama 1 jam di hutan primitif sesuai dengan koordinat dan peta. Dia berhenti di reruntuhan kuno yang dipenuhi tanaman merambat dan lumut. Tuan Pei, setelah membandingkan, Jie Lingyao berkata, ini adalah lokasi harta karun itu. Dengan itu, dia berkeliaran di sekitar reruntuhan sendirian. Tuan Pei, tidak lama kemudian, Jie Lingyao berkata, saya menemukan pintu masuk ke harta karun itu. Ye Xingchen mendengar berita itu dan bergegas. Melihatnya berhenti di depan dinding batu, dia secara naluriah melihat ke atas dan langsung tercengang. Dinding batu yang bobrok tampak agak tua, tetapi ukirannya terlihat jelas. Ada seseorang yang duduk di atas takhta, dan orang-orang menyembah dia. Kata-katanya adalah, di bawah langit, semua tanah adalah milik raja. Semua orang di negeri itu adalah rakyat raja. Semua tanah di bawah langit adalah milik kaisar, dan semua orang di tepi tanah adalah rakyat kaisar. Kata-kata yang tertulis dalam wasiat permaisuri Lingyao muncul di dinding batu yang bobrok, menyebabkan suasana menjadi menakutkan. Tentu saja, ada perbedaan. Dilihat dari tulisan tangan, itu tidak ditulis oleh permaisuri. Ketika Ye Xingchen mendengar kata-kata ini, dia tidak hanya terpana di tempat, niat membunuh secara bertahap muncul di matanya. Itu disebutkan dalam catatan bunuh diri. Sekarang setelah dinding batu itu muncul kembali, mungkinkah itu ada hubungannya dengan dia? Tuan Pei, Jie Lingyao berkata dengan lemah, apakah kamu baik-baik saja? Suara mendesing. Tiba-tiba, kekuatan roh sejati meledak, berubah menjadi tangan yang mengunci lehernya. Ye Xingchen berkata dengan dingin, nama bisa kebetulan, tetapi kata-kata tidak bisa. Katakan padaku, mengapa kamu membawaku ke sini? Petik 2, Jie Lingyao ditahan oleh tangan roh sejati, dan napasnya menjadi sulit. Katakan padaku apa? Dia membawa Kaisar Malam untuk menemukan harta karun itu karena dia ingin dia menjadi kuat. Dia tidak punya niat buruk. Kamu adalah permaisuri Lingyao. Ini semua adalah bagian dari rencanamu. Ye Xingchen tampaknya kehilangan kendali atas emosinya, dan dia menggunakan lebih banyak kekuatan. Jie Lingyao ingin berbicara, tapi dia tidak bisa.
Dia hanya bisa mengatakan kepadanya bahwa dia kesakitan dengan air mata berkumpul di sudut matanya. Bersenandung. Tiba-tiba, pola di dinding batu melintas dan menutupi mereka berdua. Kemudian, mereka menghilang. Suara mendesing. Suara mendesing. Angin dingin bertiup dan memenuhi reruntuhan seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kepala keluarga, Sangguan Sinyao berseru di kokpit Eternal. Aura kakak senior Ye hilang. Tetes, menetes. Suara tetesan air bisa terdengar di lingkungan yang gelap. Suara mendesing. Tiba-tiba, aliran cahaya muncul dari udara tipis, menerangi sekeliling dan menghadirkan pemandangan yang mirip dengan terowongan batu. Ekspresi Ye Xingchen sedikit membosankan. Dia hanya berdiri di dekat dinding batu, mencekik wanita itu. Kenapa adegannya berubah? Uhuk-uhuk, wajah Jie Lingyao memerah saat dia berdiri di samping. Ada goresan yang jelas di lehernya. Jika bukan karena suara yang tiba-tiba, dia akan mati lemas. Ye Xingchen tidak memperhatikannya. Dia menggunakan indera spiritualnya untuk menangkap segala sesuatu di sekitarnya dan menemukan bahwa itu sulit untuk dioperasikan, seolah-olah dibatasi oleh semacam kekuatan. Tempat apa ini? Melihat Jie Lingyao, nada dan tatapannya sangat dingin. Pada saat ini, Kaisar Malam menduga bahwa kedatangannya yang tiba-tiba di lingkungan yang tidak dikenal ada hubungannya dengan wanita ini. Sampai-sampai semuanya adalah jebakan, menunggunya untuk melompat ke dalamnya. Ye Xingchen tidak bisa disalahkan karena terlalu berhati-hati. Dia hanya bisa menyalahkan kebenciannya pada permaisuri Lingyao karena begitu kuat sehingga dia hampir menjadi penderita skizofrenia. Setelah Jie Lingyao merasa lega, dia mengeluarkan gulungan kulit domba dan menemukan bahwa pola aslinya telah diganti dengan yang baru. Setelah membandingkannya dengan lingkungan sekitarnya, dia berkata, ini seharusnya menjadi harta karun. Berikan padaku. Ye Xingchen mengambil gulungan kulit domba darinya. Sesuatu yang aneh terjadi. Ketika benda ini jatuh ke tangannya, pola baru itu langsung menjadi buram, dan dia tidak bisa melihat isinya sama sekali. Jie Lingyao berkata, benda ini hanyalah selembar kertas kosong di tangan orang lain. Itu hanya bisa digunakan di tanganku. Petik 2, petik 2. Ye Xingchen tidak senang, tapi dia masih melemparkan gulungan kulit domba itu. Seperti yang diharapkan, setelah Jie Lingyao menangkapnya, gambar buram menjadi jelas. Memimpin, Ye Xingchen berkata dengan wajah lurus. Pada saat ini, dia benar-benar fokus pada harta karun itu. Adapun wanita ini dan permaisuri Lingyao, dia akan memikirkannya setelah dia menemukan mereka. Setelah mengubah pola pada gulungan kulit domba, kebetulan mirip dengan lingkungan sekitarnya, jadi Jie Lingyao mengikuti jalan melalui gua dan segera tiba di ruang batu yang agak besar. Itu sangat kosong, tidak ada apa-apa di dalam. Di mana harta karun itu? Ye Xingchen mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, apakah wanita ini mencoba menipuku? Lihat petanya, Jie Lingyao berkata, ini bukan akhir. Dengan itu, dia berjalan ke ujung ruang batu, di mana banyak pintu batu dengan ukuran yang sama muncul, persis sama dengan yang ada di peta. Ayo lewat pintu tengah. Jie Lingyao dengan hati-hati mempelajari gulungan kulit domba, lalu bangkit dan berjalan ke pintu batu dengan kata tengah terukir di atasnya. Ye Xingchen mengikuti di belakang, menjaga kewaspadaan mutlak. Dia takut wanita ini akan tiba-tiba melarikan diri jika dia tidak hati-hati. Jie Lingyao sepertinya melihatnya. Mungkin ada jebakan di sini. Kamu tidak perlu khawatir aku kabur. Jika aku mendapat masalah, aku butuh bantuanmu untuk menyelesaikannya. Petik 2, petik 2. Ye Xingchen secara bertahap santai. Memang, jika ada bahaya di sini, dengan kekuatan wanita ini, dia pasti akan mati jika dia berani melarikan diri. Terus terang, Ye Xingchen membutuhkan bimbingan Jie Lingyao untuk menemukan harta karun itu, dan Jie Lingyao membutuhkan kekuatan Ye Xingchen untuk menemukan harta karun itu. Keduanya adalah belalang di tali yang sama. Juga, aku bukan permaisuri Lingyao yang kamu bicarakan. Jika kamu memiliki dendam padanya, tolong jangan salahkan aku hanya karena nama kita mirip. Dia baru saja menyebut permaisuri Lingyao, jadi Jie Lingyao ingat. Cek, Ye Xingchen mendengus. Mereka berdua berjalan di sepanjang pintu tengah, dan kemudian menemukan diri mereka dalam lingkungan seperti labirin. Jika orang lain, bahkan jika mereka cukup beruntung untuk menemukan pintu masuk, mereka pasti akan bingung karena setiap beberapa langkah yang mereka ambil akan mengarah ke persimpangan jalan. Siapa yang tahu jika mereka akan terjebak jika mereka mengambil jalan yang salah? Ada petunjuk yang jelas pada gulungan kulit domba itu. Jie Lingyao memimpin Ye Xingchen melewatinya dan segera tiba di sebuah ruangan batu. Tempat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Lantainya diaspal dengan lempengan batu khusus yang tampak sehalus cermin. Menginjak,
Ye Xingchen menginjaknya, dan ada riak di bawah kakinya. Oh tidak, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan hendak menarik kakinya ketika energi khusus melonjak ke dalam pikirannya. Dia berdiri di sana tercengang. Cukup, di kamar yang sangat indah, Ye Xingchen tiba-tiba bangkit dari tempat tidur. Rasa sakit dari lukanya membuat ekspresinya sedikit mengerikan. Kamu belum pulih, jangan bergerak, sebuah suara lembut datang ke telinganya. Mendengar ini, mata Ye Xingchen berangsur-angsur melebar. Kemudian, dia menoleh dengan kaku dan melihat seorang wanita anggun dan cantik duduk di samping tempat tidur. Siapa? Permaisuri Ling Yao. Bukankah dia dibunuh olehnya? Bagaimana dia masih hidup? Tidak, Ye Xingchen mencoba menenangkan dirinya. Baru saat itulah dia menyadari bahwa dia berada di ruangan yang sama dengan yang dia tinggali saat itu. Dan luka di dadanya, bukankah itu disebabkan saat dia bertarung dengan kaisar bela diri lainnya? Kaisar Malam terkejut, kembali ke masa lalu. Permaisuri Ling Yao membawakannya semangkuk obat dan berkata dengan getir, apakah seni bela diri lebih penting daripada aku di hatimu? Memukul, Ye Xingchen menjatuhkan semangkuk obat dan berkata dengan dingin, ketika saya menemukan Sutra Taixuan, saya akan mengalahkan Du Yinxing dan yang lainnya sampai ke tanah. Sial, aku ingin mengatakan bahwa wanita ini kejam. Mengapa saya mengulangi apa yang saya katakan sebelumnya? Ye Xingchen frustrasi, saya mengerti sekarang. Permaisuri Ling Yao berdiri dan berkata dengan sedih, dalam hatimu, seni bela diri akan selalu lebih penting daripada aku. Jika ada kehidupan selanjutnya, saya harap Anda dapat mengubah kepribadian ini. Seni bela diri bukan satu-satunya di dunia ini. Ada banyak hal yang perlu Anda hargai dan lindungi. Saat dia berbicara, Permaisuri Ling Yao berubah menjadi belati tajam dan menusuk dada Ye Xingchen. Prosesnya tidak cepat, namun, tubuh Kaisar Malam sepertinya terikat dan dia tidak bisa mengelak. Dia hanya berhasil meraih belati ketika dia merasakan rasa sakit yang luar biasa. Anda, Tuan Pei, suara Jie Ling Yao menarik Ye Xingchen kembali ke dunia nyata. Itu seperti mimpi buruk dari masa lalu. Kau menyakitiku. Ye Xingchen menyadari bahwa dia tidak meraih belati tetapi tangan Jie Ling Yao. Dia dengan cepat menepisnya dan berbalik. Di mana harta karun itu? Ye Xingchen baru saja bermimpi sangat realistis, seolah-olah dia pernah ke sana. Tetapi, mengapa dia memimpikannya masa lalu, tentang Permaisuri Ling Yao? Berdiri di ruang batu seperti cermin, Ye Xingchen masih memikirkan pemandangan yang baru saja dia alami. Dia mengingat setiap kata dengan jelas, dan pikirannya kacau. Ada satu hal yang tidak bisa dia tolak. Dalam kehidupan sebelumnya, dia terlalu menghargai seni bela diri. Setelah kelahirannya kembali, dia telah menjadi murid sekte sepanjang masa. Dia perlahan mulai memahami bahwa ada banyak hal di dunia ini yang perlu dihargai dan dilindungi. Ekspresi Ye Xingchen menjadi semakin ganas. Semakin dia setuju dengan kata-kata Permaisuri Ling Yao dalam mimpi, semakin marah dia. Apakah ini berarti dia mencoba membunuhnya untuk mengubah kepribadian dan mentalitasnya dari kehidupan sebelumnya? Dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Ye Xingchen sangat membenci Permaisuri Ling Yao, jadi dia tidak akan menerima cara apapun untuk membersihkan namanya. Tuan Pei, ada apa denganmu? Jie Ling Yao sangat khawatir bahwa dia baru saja menarik pria ini keluar dari keadaannya yang menyakitkan, dan sekarang dia bertindak sangat ganas. Fiuh, Ye Xingchen menghela napas dan mengendurkan tinjunya. Dia masih harus menemukan harta karun itu, jadi mengapa dia harus peduli dengan wanita yang sudah mati? Kamu tidak memasuki mimpi tadi. Mimpi, Jie Ling Yao bingung. Ye Xingchen tidak berbicara, tetapi dia bingung. Jelas, ketika dia menginjak lantai kamar batu, dia telah memicu semacam batasan dan memasuki mimpi. Mengapa wanita ini tidak terpengaruh? Mungkinkah itu tidak berhasil pada seniman bela diri tingkat rendah? Ayo pergi. Ye Xingchen menyesuaikan keadaan pikirannya dan terus maju dengan Jie Ling Yao. Di sisi lain ruang batu, ada terowongan panjang lainnya, dan ada banyak jebakan di dalamnya. Misalnya, panah beracun, api dan racun, dan batu yang jatuh. Anda bisa memikirkan segala jenis jebakan, tetapi mereka semua ada di sini. Jelas betapa rendahnya desainer itu. Ding ding ding, ding ding ding. Belati terbang-terbang ke arahnya, tetapi Ye Xingchen mengabaikannya sepenuhnya. Dia melangkah maju, matanya penuh dengan penghinaan. Mekanisme tingkat ini hanya merupakan ancaman bagi seniman bela diri dengan kultivasi rendah. Untuk seseorang di alam pencarian kebenaran seperti dia, itu bahkan tidak gatal. Luar biasa, Jie Ling Yao, yang dengan hati-hati mengikuti di belakang, memiliki ekspresi pemujaan di wajahnya. Dia benar-benar berubah menjadi Fanggel.
Dikelilingi oleh berbagai kekuatan, hidup dan matinya bisa dikatakan dipertaruhkan. Tiba-tiba, seorang seniman bela diri yang kuat muncul dan menyelamatkannya dari bahaya. Dia bahkan melindunginya dan membantunya mencari harta karun. Dengan plot yang begitu melodramatis dan romantis, gadis mana yang bisa menahannya? Setelah melewati terowongan yang penuh dengan mekanisme, ruangan batu lain muncul. Di dalam, ada 8 pilar besar dengan ukiran burung dan binatang yang hidup. Itu memberi dari perasaan istana. Ini harus menjadi akhir, kata Jie Lingyao. Ye Xingchen tidak bisa menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki, jadi dia hanya bisa mengandalkan mata telanjangnya untuk melihat lebih dalam. Namun, dia tidak menemukan harta karun, jadi dia mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu bermain denganku? Sepanjang jalan, dia dengan sabar melindungi wanita ini untuk menemukan harta karun dan berkontribusi pada sekte. Tapi pada akhirnya, itu kosong. Ini seharusnya tidak terjadi. Jie Lingyao dengan hati-hati melihat gulungan kulit domba lagi dan memastikan bahwa titik akhirnya ada di sini. Aku benci dibohongi, terutama oleh wanita, kata Ye Xingchen dengan dingin, jika kamu kembali dengan tangan kosong, kamu akan mati tanpa mayat yang utuh. Jie Lingyao berkata, mungkin ada ruang rahasia yang tersembunyi di sini. Kita bisa mencarinya dengan cermat. Dengan itu, dia berjalan ke ruang batu terlebih dahulu. Retakan, setelah beberapa langkah, lantai batu di bawah kakinya runtuh. Tiba-tiba, sebuah batu besar yang membawa semacam kekuatan jatuh dari langit-langit. Warna terkuras dari wajah Jie Lingyao saat dia tanpa sadar berbalik untuk melihat. Ledakan, Ye Xingchen sudah muncul di depannya, memegang batu itu dengan kuat dengan satu tangan. Terima kasih, minggir, petik 2, petik 2. Jie Lingyao buru-buru menyingkir, lantai batu yang runtuh di bawah kakinya pulih, dan kekuatan yang menyelimuti batu itu secara bertahap menghilang. Ye Xingchen dapat dengan mudah melepaskannya, tetapi dia masih memasukkannya ke dalam space ring-nya. Pasalnya, bahan batu tersebut sangat luar biasa. Dia akan membawanya kembali ke Master Fan. Tuan Pei, Jie Lingyao tersenyum. Jika kamu mengambil batu yang luar biasa ini, kamu tidak akan kembali dengan tangan kosong, kan? Aku di sini untuk harta, bukan untuk batu. Ye Xingchen meraung. Bagus, orang ini telah terinfeksi oleh Gou Sheng. Setiap kali dia gelisah, setiap kali dia tidak bisa mengendalikan emosinya, dia akan segera berubah menjadi kaisar yang mengaum. Puff. Jie Lingyao menutup mulutnya dan tertawa. Sejak dia bertemu pria ini, dia selalu memasang wajah dingin, seolah-olah semua orang berhutang padanya. Sekarang dia akhirnya mengubah ekspresinya, itu sebenarnya cukup lucu. Apakah ini lucu? Bukankah akan lebih menggemaskan jika dia melihat bagaimana kaisar malam berlari ke kandang ternak atau tempat tidur Raja Iblis terjal ungu ketika dia mabuk? Ye Xingchen berbalik dan berkata dengan dingin, ikuti aku. Oh, Jie Lingyao bergegas mendekat dan bertanya, Tuan Pei, apakah permaisuri Lingyao musuhmu? Apa hubungannya denganmu? Ketika kamu menyebut dia, aku melihat tatapan membunuh di matamu. Apa hubungannya denganmu? Petik 2, petik 2. Jie Lingyao dengan bijaksana menutup mulutnya dan mulai mengamati ruangan batu dengan hati-hati. Hanya ada beberapa pilar besar di dalamnya, jadi mereka berdua dengan cepat berputar dan sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada apa-apa. Itu tidak mungkin. Jie Lingyao melihat perkamen itu lagi dan berkata, harta itu seharusnya ada di sini. Rendam dalam air dan bakar dengan api. Bagaimana jika polanya rusak dan gulungannya dibakar? Itu memang mungkin. Saat itu, pengalaman berburu harta karun Jun Changqiao telah dibakar menjadi abu karena dia meniru plot drama televisi. Berikan padaku, Ye Xingchen berkata, aku akan membakarnya. Jie Lingyao ragu-ragu sejenak, lalu menyerahkan gulungan kulit domba itu. Kemudian, pemandangan aneh terjadi. Ketika Ye Xingchen mengambil gulungan kulit domba, pola di atasnya tiba-tiba bersinar dan menerangi seluruh ruangan batu. Berdengung, berdengung, berdengung. Petik 2. Garis-garis muncul di lantai batu di bawah kakinya dan dengan cepat menyebar ke seluruh ruangan batu, seolah-olah itu adalah susunan kuno yang sudah ada sejak lama. Semua di bawah langit adalah tanah raja, dan semua yang ada di alam semesta adalah rakyat raja. Suara keras dan jelas terdengar tiba-tiba. Ruang batu yang awalnya kosong diselimuti oleh semua jenis garis, secara bertahap membentuk aula yang megah dan megah. Petik 2, petik 2. Ye Xingchen mengerutkan kening. Tatapannya tertuju pada singgasana agung di depannya karena ada seorang pria yang duduk di atasnya. Dia mengenakan mahkota di kepalanya dan mengenakan baju besi emas. Dia memiliki penampilan yang mengesankan dan luar biasa perkasa. Di bawah,
100 orang berlutut. Teriakan yang bergema di ruang batu datang dari mulut mereka. Tuan Pei, Jie Lingyao berseru, ini kamu. Betul sekali. Sosok, fitur wajah, dan aura pria perkasa itu persis sama dengan milik Ye Xingchen. Di samping singgasana duduk seorang wanita anggun dan anggun. Dari penampilannya, ekspresi Jie Lingyao berangsur-angsur menjadi lesu. Dia berkata dengan tidak percaya, aku. Tanda pisah. PS. Nenek buyut meninggal pada usia 96 tahun. Selama periode waktu ini, dia sibuk dengan urusannya. Sejak bulan lunar ke-12, dia telah dirawat di rumah sakit 2 kali. Kemudian, dokter menyarankannya untuk pulang. Bagaimanapun, dia hampir berusia 100 tahun dan mendekati akhir hidupnya. Kebetulan, saat tahun baru Imlek, anak dan cucunya kembali. Semua orang bergiliran merawatnya, jadi dia tidak menyesal. Ketika Ye Xingchen mengambil gulungan kulit domba, dia tampaknya telah memicu semacam pembatasan. Ruang batu langsung berubah menjadi aula, dan garis-garis bercahaya menguraikan pemandangan yang mirip dengan proyeksi. Pria yang duduk di singgasana dan wanita yang duduk di sampingnya terlihat sangat mirip dengan Ye Xingchen dan Jie Lingyao, tidak peduli bagaimana orang memandang mereka. Itu sangat ajaib dan aneh. Apa yang sedang terjadi? Ye Xingchen, yang berada di proyeksi, tampak linglung. Kenapa saya di sini? Apakah sama seperti sebelumnya? Apakah saya memimpikannya masa lalu? Mustahil. Ye Xingchen segera menolak ide ini di dalam hatinya. Tidak ada alasan lain. Tubuh ini diciptakan oleh leluhur iblis. Itu tidak mungkin terjadi di masa lalu. Adapun seperti apa di masa lalu, setidaknya tidak ada adegan orang berlutut di depannya. Jika itu bukan masa lalu, maka masa depan. Memikirkan hal ini, mata Ye Xingchen berkilat marah. Dia bisa menerima orang yang berlutut di depannya di masa depan, tetapi dia tidak bisa menerima Jie Lingyao, yang baru saja dia temui, duduk di sebelahnya. Berdasarkan pakaian dan jarak mereka, sepertinya. Salam, Raja Malam. Salam, Permaisuri Malam. Prajurit yang berlutut berteriak lagi, membenarkan tebakan Ye Xingchen. Jie Lingyao menutup mulutnya karena terkejut. Tuan Pei adalah Raja Malam, dan dia adalah Permaisuri Malam. Apakah ini berarti mereka sudah menikah? Dia datang untuk mencari harta karun, tetapi sekarang dia melihat pemandangan ini. Bahkan jika dia telah melalui banyak hal, dia mungkin tidak bisa beradaptasi. Suara mendesing. Pada saat itu, proyeksi tiba-tiba berubah. Kerumunan yang berlutut secara bertahap menghilang, dan aula digantikan oleh taman belakang. Tahta juga berubah menjadi paviliun batu yang unik. Night King duduk di bangku, dan Night Consort bersandar lembut di lengannya. Mereka tampak seperti sepasang kekasih. Tampilan kasih sayang publik ini datang sedikit tidak terduga. Xingchen, setelah beberapa saat, Permaisuri Malam dengan malu-malu berbisik, aku. Apakah itu laki-laki atau perempuan? Sembur Raja Malam. Permaisuri Malam dengan ringan meninju dadanya dengan tinju kecilnya dan berkata, aku baru 2 bulan. Kamu belum bisa membedakan jenis kelaminnya. Itu benar, itu benar. Reaksi Night King tampaknya agak terlalu lambat. Dia dengan penuh semangat memeluknya dan berkata, aku akan menjadi seorang ayah. Petik 2, Ye Xingchen, yang seperti penonton, menjadi pucat saat melihat ini. Saya sebenarnya menikah dengan wanita ini, dan kami bahkan memiliki seorang anak. Apakah ini yang akan terjadi di masa depan? Desir. Pada saat ini, proyeksi berubah lagi. Kali ini, pemandangannya masih berada di aula utama, tetapi hanya ada Night King dan sosok yang membelakangi kamera. Tanpa selir malam, yang selalu berada di sisinya, sepertinya novel itu tidak tahan untuk terus menyebarkan makanan anjing kepada para pembaca tunggal. Saudara muda Ye, selamat. Pria dengan punggung menghadap kamera menangkupkan tangannya dan berkata. Ketika Ye Xingchen mendengar ini, ekspresinya berangsur-angsur menegang. Kemudian, dia buru-buru mengambil beberapa langkah ke depan dan secara bertahap melihat wajah orang lain dengan jelas. Dia berseru, Xiao Ziji. Tidak buruk, dari penampilannya saja, orang ini sangat mirip dengan Teng nomor 1 di sekte sepanjang masa. Satu-satunya perbedaan adalah dia memiliki temperamen yang lebih dewasa, dan otot-ototnya yang terbuka tampaknya mengandung kekuatan yang tak terbatas. Patriark, dia, Night King berhenti dan berkata dengan susah payah, apakah dia sudah memaafkanku? Xiao Ziji berkata, kepergian kakak muda merupakan pukulan besar bagi Patriark. Butuh beberapa ratus tahun baginya untuk pulih. Hari ini, dia memerintahkan saya untuk datang ke sini untuk mendoakan Anda dan ipar panjang umur bersama dan memiliki banyak anak-anak. Meninggalkan sekte untuk seorang wanita, Patriark masih bisa memaafkanku,
tetapi itu hanya akan membuatku merasa lebih bersalah. Raja Malam berkata dengan sedih. Saudara muda, tidak perlu merasa bersalah. Xiao Ziji menghibur, Patriark selalu mengatakan bahwa setiap orang memiliki jalan yang berbeda. Setiap kali Anda menyeberang jalan, Anda harus membuat pilihan Anda sendiri. Sulit bagi orang lain untuk ikut campur. Mendesah. Night King menghela nafas panjang, dan rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri di wajahnya menjadi lebih tebal. Saudara muda Ye, Xiao Ziji berkata, Perang Suci Universal ke-12 akan segera dimulai. Apakah kamu tertarik untuk bertarung dengan kakak laki-lakimu sampai dunia terbalik? Petik 2. Perang Suci Universal. Mata Night King berkelebat dengan kenangan. Dia tersenyum dan berkata, ini kompetisi nostalgia. Saudara muda ingin berpartisipasi. Ya, itu bagus. Jika Patriark tahu, dia akan sangat senang. Tubuh Ye Xingchen mendengar percakapan mereka, dan ekspresinya sangat menarik. Proyeksi ini dapat dipertimbangkan di masa depan. Meninggalkan sekte untuk seorang wanita, ini adalah omong kosong. Itu, Jie Lingyao berkata dengan lemah, bukankah nama keluargamu Pei? Kenapa dia memanggilmu Junior Brother Ye? Petik 2. Itu bukan urusan Anda. Pikiran Ye Xingchen menjadi semakin kacau. Dia terlihat sangat marah. Siu, pada saat ini, proyeksi berubah lagi. Night King berada di depan istana tertutup, dengan cemas mondar-mandir. Dari dalam terdengar jeritan wanita. Wah wah wah. Tak lama kemudian, tangisan bayi memecah kesunyian malam. Sudah lahir. Raja Malam sangat bersemangat. Aku seorang ayah. Tanda pisah. PS. Sejak kemarin saya mengurus pemakaman orang tua itu bahkan menginap. Aku tidak tahan lagi. Tidak banyak kata yang tersisa di chapter ini, jadi aku akan tidur. Adapun periode khusus ini, pemakaman harus sederhana. Night King telah menjadi seorang ayah. Tetapi anak itu tidak melihatnya karena gambar itu berhenti. Berdengung. Setelah beberapa saat, ruang bergetar dan proyeksi secara bertahap runtuh hingga kembali ke keadaan semula. Itu dia, Jie Lingyao berkata dengan kosong, wajah kecilnya terbakar panas. Seluruh proses tidak berlangsung lama, tetapi gambar itu memberinya terlalu banyak informasi. Apalagi dia dan Tuan Pei, sudah menikah dan punya anak. Wanita, dia malu. Ye Xingchen terdiam. Dia tahu bahwa itu mungkin proyeksi arai dan bahkan bisa terjadi di masa depan, tapi dia tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa itu dibuat-buat. Menikahi seorang wanita dan meninggalkan sekte untuknya, Ye Xingchen mengepalkan tinjunya dan berkata dengan tegas, tidak mungkin, itu harus dibuat-buat. Sejak kelahirannya kembali, pengaruh sekte sepanjang masa pada dirinya sudah terbukti dengan sendirinya. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, dia tidak akan pergi. Kaisar Malam, dia memasang bendera. Adapun apakah dia akan ditampar wajahnya, itu akan tergantung pada masa depan. Jadi, yang lebih penting sekarang adalah, ketika proyeksi menghilang, garis-garis aneh muncul di lantai di tengah ruang batu dan dengan cepat membentuk batas susunan kecil. Ketika memudar, sebuah meja batu muncul dengan sebuah kotak besar di atasnya. Harta karun, mata Ye Xingchen bersinar saat dia bergegas. Ketika dia mendekat, dia melihat bahwa kotak itu sangat indah. Ada potret manusia hidup di atasnya dan kata-kata, semua yang ada di bawah langit adalah tanah raja. Semua yang ada di alam semesta adalah rakyat raja. Kata-kata ini sedikit berbeda dari kata-kata yang ditinggalkan oleh Permaisuri Lingyao, tetapi artinya sama. Mungkinkah ada hubungannya? Kata-kata ini sering muncul, membuat Night Tirk semakin berpikir. Semakin dia berpikir, semakin dia menjadi bingung. Apakah ini harta karun? Jie Lingyao berjalan mendekat dan melihat kotak itu dengan rasa ingin tahu. Nyah, Ye Xingchen berkata dengan dingin. Tidak peduli apa yang ada di dalam kotak, itu pasti miliknya. Terus terang, dia telah melindunginya sampai ke sini untuk keinginan egoisnya sendiri. Oh, Jie Lingyao melangkah mundur dengan patuh, matanya penuh keluhan. Pria ini seperti kekuatan lainnya. Dia hanya peduli dengan gulungan kulit domba dan harta karun. Ye Xingchen mengangkat tangannya dan menggunakan kekuatan roh sejatinya untuk membuka kunci kotak. Dengan letupan, kotak itu terbuka, dan aura khusus yang telah lama disegel muncul. Untuk menghindari racun, mundur dan tahan napas. Padahal, aura khusus yang muncul tidak berwarna, tidak berbau, dan beracun. Setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya, Ye Xingchen maju selangkah dan mengintip ke dalam kotak. Dia melihat ada botol giok yang sangat indah di dalamnya, dan di bawahnya ada selembar kertas. Setelah itu, tidak ada yang lain. Ini adalah harta karun. Kaisar Malam mengerutkan kening. Menurutnya, meski kotaknya kecil,
mungkin ada sesuatu yang misterius di dalamnya. Ada sumber daya seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, dan bahkan dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk menggerakkan kapal perang melintasi alam semesta. Dengan lambaian tangannya yang lembut, botol dan kertas giok yang indah terbang keluar. Sepanjang seluruh proses, Ye Xingchen mempertahankan kewaspadaan mutlak, tetapi sampai kedua benda itu berhenti di depannya, tidak ada bahaya yang terjadi. Canggung, dia meletakkan selembar kertas di depannya. Ada kata-kata berani dan kuat tertulis di atasnya. Isinya adalah cairan penciptaan Taisi. Setelah mengkonsumsinya, dantian seseorang akan dimodifikasi dan seseorang akan memiliki Taisi Origin Energy. Cairan penciptaan Taisi, energi asal Taisi. Wajah Ye Xingchen kosong. Ini adalah atribut yang sangat istimewa. Dikatakan dapat membuat pesawat, kata Jie Lingyao. Ye Xingchen terkejut. Membuat pesawat, sungguh luar biasa. Legenda, kata Jie Lingyao. Dahulu kala, seorang ahli datang ke sini dan menggunakan Taisi Origin Energy untuk menciptakan dunia evolusi surga. Dia dihormati oleh generasi selanjutnya sebagai pencipta. Petik 2, Ye Xingchen tampak tenang di permukaan, tetapi dia terkejut di dalam. Dia telah melihat dengan matanya sendiri bahwa seorang ahli seperti Gu Tianxing dapat menghancurkan armada dengan lambaian tangannya. Tapi seorang ahli yang menciptakan pesawat, tidak, dia sudah melampaui tingkat seorang ahli. Dia bisa disebut dewa. Jie Lingyao berkata, aku tidak menyangka Taisi Origin Energy disembunyikan di sini. Jika berita ini menyebar ke dunia luar, pasti akan menyebabkan keributan besar. Ye Xingchen membuka botol, matanya terbakar. Energi asal Taisi. Dari namanya saja sudah terdengar luar biasa. Karena dia telah memperoleh kesempatan seperti itu, dia tidak sabar untuk menggunakannya. Bisakah kamu meninggalkan beberapa untukku? Jie Lingyao bertanya dengan nada memohon. Tidak, Ye Xingchen berkata dengan dingin. Setelah dia selesai berbicara, dia mengangkat botol batu giok yang indah dan meneguknya. Rasanya manis dan jauh lebih baik daripada cairan pengubah bakat. Suara mendesing. Cairan manis memasuki tubuhnya dan langsung meledak dengan energi khusus yang dengan cepat mengembun di dantiannya. Jiwa dan tubuh Ye Xingchen berangsur-angsur terpisah. Dia melayang di alam semesta gelap tak berujung seperti hantu. Galaksi, meteorit, dan pesawat melayang di depan matanya. Rasanya seperti dia telah melompat keluar dari 3 alam dan bukan bagian dari 5 elemen. Energi asal Taisi, penciptaan langit dan bumi. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di telinganya. Suara mendesing. Ye Xingchen, yang jiwanya berkeliaran di alam semesta, dapat dengan jelas merasakan atribut khusus berkumpul di dantiannya dengan gila berputar sebelum secara bertahap mengembun menjadi energi yang lebih murni dan lebih dalam. Di luar domain evolusi surga, Jun Changqiao duduk di Eternal dan mengerutkan kening. Kamu masih belum menangkap aura bintang-bintang. Tidak, sangguan sinyal tidak berdaya. Setelah aura Ye Xingchen dan kapal perang tiba-tiba terputus, dia telah mencari dengan keras, tetapi dia tidak dapat menemukannya. Seolah-olah dia telah menghilang dari dunia. Xiao Ziji berkata, saudara muda Ye tidak akan dalam bahaya, kan? Beritahu Penatua Liu, Penatua Sun, dan Penatua Baili, kata Jun Changqiao. Cepat masuk ke pesawat ini dan cari. Ya, kepala keluarga. Segera setelah perintah diberikan, Sangguan Sinyao berkata dengan kaget. Tiba-tiba, energi agung muncul dan menyelimuti seluruh pesawat dalam waktu singkat. Bagaimana dia tahu? Layar cahaya peta bintang ditampilkan. Awalnya sih biasa saja. Tiba-tiba, lampu merah muncul dan dengan cepat menyebar ke segala arah. Aneh. Setelah melihat situasi di peta, Jun Changqiao terbang keluar dari Eternal dan secara paksa bergabung dengan Sky Spillworld dengan kultivasi setengah langkah Celestial Secret Realm. Hanya ketika dia merasakan aura agung dia berkata dengan pasti, seseorang akan menerobos. Atribut agung yang menyelimuti seluruh pesawat adalah tanda-tanda terobosan. Dan dari makna mendalam yang terkandung, itu harus menjadi terobosan dari tingkat atas ke puncak alam pencarian kebenaran. Suara mendesing. Jun Changqiao melepaskan indera spiritualnya dan menangkap lokasi aura. Segera, dia mengunci ke pegunungan primitif kuno dan bertanya dengan heran, itu merembes keluar dari tanah. Di kamar batu, Ye Xingchen duduk bersila di tanah, melepaskan atribut megah di sekelilingnya dan melayang di sepanjang lempengan batu dan tanah ke dunia luar, ke seluruh dunia tumpahan langit. Dari sini bisa terlihat, apa yang disebut tanda terobosan datang darinya. Setelah minum sebotol jus, dia akan menerobos ke puncak realm pencarian kebenaran. Dia benar-benar ingin melaporkan orang ini karena selingkuh. Suara mendesing,
Suara mendesing, suara mendesing. Semakin banyak atribut murni yang dirilis. Ye Xingchen, yang menyembunyikan semangat dan ki-nya, tiba-tiba merasa tubuhnya menjadi sangat panas, dan kulitnya yang terbuka berangsur-angsur berubah menjadi merah. Panas, sangat panas, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat yang sama, sebuah pikiran jahat menyembur keluar dari dantiannya dan langsung memenuhi kesadarannya, memaksanya untuk membuka matanya. Matanya berangsur-angsur bersinar seperti mata binatang buas. Tuan Pei, ada apa denganmu? Jie Lingyao buru-buru mundur karena pihak lain telah menatapnya sejak dia membuka matanya. Itu membuatnya panik. Astaga, Ye Xingchen berdiri, seluruh tubuh dan matanya merah. Pikiran jahat yang memenuhi kesadarannya telah berkumpul di tubuhnya, dan dia sudah kehilangan akal sehatnya. Jie Lingyao menjadi semakin bingung. Dia buru-buru berbalik dan melarikan diri ke dalam terowongan. Namun, saat dia mengambil langkah, energi yang kuat meraung dan menyeretnya ke depan Ye Xingchen, yang tampaknya telah berubah menjadi binatang buas. Tuan Pei, kamu, jangan lakukan hal bodoh. Puci, bayangan di dinding ruang batu terlihat dengan jelas bahwa potongan-potongan pakaian berserakan di tanah. Di luar, Jun Changqiao sudah berada di pegunungan primitif tempat energi muncul. Di reruntuhan yang ditutupi tanaman merambat dan lumut, dia memegang dagunya dan berkata, bintang-bintang menghilang di sini. Sistem berkata, tempat ini cukup aneh. Apakah ada harta karun di sini? Dengan meningkatkan auranya, Jun Changqiao berhasil menemukan reruntuhan tempat Ye Xingchen berada, dan dia menduga mungkin ada harta di sana. Tetapi, bagaimana dia bisa menemukannya? Jun Changqiao mulai berkeliaran di sekitar reruntuhan dan segera menemukan dinding batu dengan kata-kata yang diukir di atasnya. Dia mengangkat dagunya dan berkata, itu sama dengan apa yang tertulis di surat wasiat. Dia telah membaca surat wasiat yang ditinggalkan oleh Permaisuri Lingyao dan memiliki kesan mendalam tentang apa yang disebut semua di bawah langit. Tulisannya berbeda. Betul sekali. Jun Changqiao juga menemukan bahwa meskipun isinya sama, tulisan tangannya kuat dan kuat. Jelas sekali bahwa penulisnya adalah seorang pria. Mengapa 16 kata itu muncul di sini? Mungkinkah itu terkait dengan Permaisuri Lingyao? Petik 2. Retakan. Retak-retak. Pada saat ini, retakan mulai muncul di dinding batu dan kemudian terjadi ledakan, memperlihatkan pintu masuk ke bawah tanah. Mata Jun Changqiao berbinar dan dia melompat masuk tanpa ragu-ragu. Harta karun, saya datang, di terowongan yang gelap. Suara tetesan air bisa terdengar. Adegan akrab ini telah terjadi sebelumnya dalam perspektif Ye Xingchen dan sekarang Jun Changqiao masuk melalui pintu masuk, seolah-olah dia mengalaminya lagi. Perbedaannya adalah, Jie Lingyao memiliki gulungan kulit domba untuk membimbingnya, sementara Gou Sheng tidak memiliki apa-apa. Jun Changqiao tidak masalah. Bagaimanapun, dia memiliki pengalaman dalam berburu harta karun. Dia segera mengangkat tangannya dan melepaskan kekuatan roh api untuk menerangi segalanya. Jejak kaki. Dia dengan cepat menemukan jejak kaki yang ditinggalkan oleh Ye Xingchen dan Jie Lingyao di lumpur dan mengerutkan kening. Apakah seseorang datang lebih awal? Sistem berkata, ada aura Ye Xingchen di sini. Dia seharusnya baru saja tiba. Apakah begitu? Jun Changqiao menghela nafas lega. Karena muridnya telah masuk, dia harus menyimpan barang-barang itu di dalam keluarga. Karena jejak kaki itu, Gou Sheng mengikuti mereka dan segera berhenti di ruang batu pertama. Dia berkata dengan ragu-ragu, kemana kita harus pergi? Ada beberapa pintu batu di depan mereka, terukir di atasnya adalah pintu depan, pintu tengah, pintu belakang, pintu besar, pintu kecil, Ye Xingchen dan Jie Lingyao datang ke sini dan memilih pintu tengah sesuai dengan panduan gulungan kulit domba. Ambil pintu belakang. Tanpa alat untuk membimbingnya, Jun Changqiao membuat pilihannya berdasarkan preferensinya sendiri. Ada terowongan panjang di balik pintu belakang. Tidak ada bahaya di sepanjang jalan, yang membuat Gou Sheng diam-diam senang bahwa dia berada di jalan yang benar. Ujung terowongan terhubung ke ruang batu. Ada banyak patung manusia hidup, dan dari bentuknya, mereka tampak seperti sejenis binatang iblis yang kuat. Angin dingin bertiup, dan itu sangat suram. Jika itu orang lain, mereka mungkin merasakan rambut mereka berdiri. Namun, Jun Changqiao, yang telah melalui banyak hal, tidak hanya tenang, tetapi dia bahkan mempertimbangkan apakah dia harus mengambil patung itu dan membiarkan Fan Yezi memalsukannya. Kita tidak bisa kembali dengan tangan kosong. Gou Sheng dengan cepat mengambil keputusan. Dia segera berjalan di depan sebuah patung dan hendak memasukkannya ke dalam cincin spasialnya. Tiba-tiba, batu di permukaan memudar dan berubah menjadi binatang iblis yang hidup.
Mengaum, raungan yang membawa bau busuk bergema di ruang batu. Ratusan patung yang didirikan di sekitarnya tampaknya telah Mereka melepaskan diri dari keadaan membatu mereka dan mendapatkan kembali vitalitas dan kesadaran mereka. Mereka memamerkan gigi mereka dan meraung. Petik 2, petik 2. Mulut Jun Changqiao berkedut, mengaum, mengaum. Pada saat ini, binatang iblis yang terbangun bergegas, dan aura pembunuh yang kuat langsung berkumpul di seluruh ruangan batu. Mendesah, Jun Changqiao berdiri di tempat dan menggelengkan kepalanya. Pintu yang salah. Kemudian, dia mengangkat tangannya, mengeluarkan Green Dragon Crescent Blade, dan langsung menyerang. Ledakan, ledakan, ledakan. Petik 2, energi meledak, dan cahaya bersinar ke segala arah. Setelah beberapa saat, Jun Changqiao tampaknya dirasuki oleh Guan Yu, berdiri dengan bangga dengan pedang di tangan. Mayat dan anggota badan binatang iblis tersebar di bawah kakinya, dan inti kristal yang cerah tersebar di seluruh tanah. Darah berkumpul di sungai. Bagi yang lain, memilih pintu yang salah berarti kematian. Untuk binatang iblis, pria ini memilih pintu yang salah berarti kematian. Setelah mengumpulkan semua inti kristal, Jun Changqiao terus bergerak maju. Segera, dia menemukan pintu masuk di ruang batu. Kemudian, dia menemukan semua jenis alam abadi, yang dengan mudah dia selesaikan. Dapat dikatakan bahwa dia tidak terhalang sepanjang jalan. Dia, yang telah melangkah ke alam rahasia surgawi setengah langkah, jelas merupakan keberadaan yang tak terkalahkan di pesawat tingkat rendah seperti alam tumpahan langit. Tentu saja, Ye Xingchen, yang telah mencapai tingkat atas dari rilem pencarian kebenaran, tidak lemah di sini. Namun, situasinya saat ini sangat buruk. Setelah mengambil cairan esensi Taisi, tubuhnya sangat panas, dan dia dikendalikan oleh beberapa pikiran jahat. Dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Setengah jam kemudian, suara mendesing, suara mendesing. Suara mendesing. Ye Xingchen berdiri di tempat, memegangi kepalanya dan terengah-engah. Panas mulai memudar, dan mata merahnya berangsur-angsur kembali normal. Pikiran jahat di lautan kesadarannya juga mulai memudar. Ketika pikiran jahat yang mengendalikan pikirannya menghilang, kesadarannya benar-benar jernih. Apa yang sedang terjadi? Ye Xingchen berusaha keras untuk mengingat apa yang telah terjadi. Dia hanya ingat bahwa dia telah mengambil cairan esensi Taisi. Tunggu, ada jenis energi lain dalam dantiannya. Ye Xingchen buru-buru memeriksa tubuhnya dan menemukan bahwa itu adalah energi yang agak keruh, seperti bola lumpur. Dia melepaskan indera spiritualnya dan mencoba berkomunikasi dengannya, tetapi itu mengabaikannya. Ini, Ye Xingchen menebak, apakah ini kekuatan esensi Taisi? Tunggu, di mana pakaianku? Kaisar malam akhirnya menyadari bahwa dia telanjang saat ini, dan ekspresi di wajahnya membeku. Dia bisa mengerti mengapa dia menembus ke puncak rilem pencarian kebenaran. Dia bisa mengerti mengapa dia memiliki atribut khusus. Kenapa bajunya hilang? Apakah mereka menguap ketika dia menerobos? Tidak ada situasi seperti itu ketika dia menerobos sebelumnya. Saat Night Emperor bertanya-tanya, dia secara tidak sengaja melirik wanita dengan rambut hitam berantakan di sampingnya. Dia langsung berdiri di tempat seperti disambar petir. Seragam sekolah yang longgar menutupi tubuh Jie Lingyao. Dia terbaring di tanah dengan air mata mengalir di wajahnya. Ini adalah situasinya. Beberapa hal tidak nyaman untuk dijelaskan. Jika semua orang mengerti, jangan banyak bertanya. Ye Xingchen berjongkok di sampingnya, ekspresinya berubah tak terduga. Pada saat ini, jika Gou Sheng hadir dan memberinya cerutu, dia pasti akan mengambilnya tanpa ragu-ragu untuk meredakan gejolak di hatinya. Mengapa? Jie Lingyao menangis. Kenapa? Petik 2, petik 2. Ye Xingchen terdiam. Saya juga ingin bertanya, mengapa demikian? Menemukan harta karun, menerobos, dan mendapatkan energi elemental Taisi seharusnya menjadi hal yang membahagiakan, tetapi situasi saat ini membuatnya tidak bahagia sama sekali. Dia bahkan ingin membunuhnya. Aku, Ye Xingchen, bukanlah seorang yang mesum. Sekarang setelah saya melakukan hal seperti itu, saya hanya bisa melindungi reputasi saya dengan membungkamnya. Dentang, pedang sepanjang 3 kaki itu terhunus. Ketika pedang itu berjarak 0,03 cm dari leher Jie Lingyao, dia tidak bergerak. Bunuh dia untuk melindungi martabat kita. Kamu melakukan sesuatu yang salah, namun kamu masih ingin menyakiti kehidupan lain. Setan muncul di sebelah kiri dan malaikat di sebelah kanan. Bujukan mereka membuat wajah Ye Xingchen berangsur-angsur berubah menjadi ganas. Ledakan. Pada saat ini, dinding batu di sebelah kiri tiba-tiba meledak, dan seseorang keluar dari debu yang mengepul. Mata Ye Xingchen melebar tak percaya. Kepala keluarga. Betul sekali.
Orang yang menerobos dinding batu dan masuk adalah Jun Changqiao. Orang ini mengambil jalan yang salah dari pintu belakang dan seharusnya terjebak, tetapi dia memilih untuk mengikuti jalan itu dan menabrak dinding ketika dia bertemu dengannya. Dia tiba di ujung dengan linglung. Seperti yang diharapkan, Jun Changqiao menepuk-nepuk debu di bahunya dan tersenyum. Kamu benar-benar datang. Saat dia berbicara, dia melihat tubuh bagian atas Ye Xingchen dan seorang gadis dengan rambut acak-acakan tergeletak di tanah dengan seragam sekolahnya. Senyumnya membeku. Meskipun Gou Sheng adalah manusia besi nomor satu dari Sekte Abadi, ada beberapa hal yang dia pahami secara alami. Karena itu, dia langsung menebak bahwa dua orang di ruang batu yang disegel itu tidak berpakaian dengan benar. Mereka pasti telah melakukan sesuatu yang tidak pantas. Xingchen, Jun Changqiao berkata, aku tidak menyangka kamu menjadi orang seperti ini. Patriark, aku, letakkan pedangmu. Ye Xingchen menyarungkan pedangnya, ekspresinya sangat menarik. Penampilan dan situasi Jun Changqiao, Kaisar Malam tidak akan bisa membersihkan namanya hari ini. Di dalam ruangan batu, Ye Xingchen berjongkok di depan meja, frustrasi di hatinya tak terlukiskan. Datang, Jun Changqiao memberikannya sebatang cerutu. Petik 2, Ye Xingchen mogok. Patriark, aku benar-benar tidak tahu. Dia hanya ingat meminum Taisi Essence Elixir. Dia tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Itu bukan intinya, Jun Changqiao berkata, intinya adalah kamu yang melakukannya. Petik 2, Ye Xingchen terdiam. Nona, tolong jangan khawatir. Jun Changqiao memandang Jie Lingyao yang menangis dan berkata, setiap ketidakadilan memiliki pelakunya, dan setiap hutang memiliki debiturnya. Dia akan bertanggung jawab atasmu. Kepala keluarga, tidak perlu mengatakan apa-apa. Jun Changqiao menyela, ayo kembali ke Eternal dan mengadakan pernikahan rias. Karena muridnya telah melakukan hal yang kejam seperti itu, dia akan lebih buruk daripada seekor binatang jika dia tidak bertanggung jawab. Cek, sistem itu berkata, Rose of Flowers telah berada di sekte begitu lama, dan dia selalu melakukan yang terbaik untuk mengurus sekte tersebut. Saya tidak melihat pembawa acara mengambil tanggung jawab seperti seorang pria. Enyahlah, Jun Chang memarahi sambil tersenyum. Mendengar Patriark mengatakan bahwa mereka harus kembali ke Eternal untuk mengadakan pernikahan rias, Ye Xingchen hampir muntah darah. Karena permaisuri Ling Yao, dia sangat tahan terhadap wanita. Bagaimana dia bisa menikah karena ini? Apalagi pihak lain masih berstatus tersangka. Tunggu sebentar. Meskipun eliksir elemental Taisi dapat membantunya meningkatkan kultivasinya, mungkinkah itu jebakan yang dibuat oleh permaisuri Ling Yao? Apakah itu sebabnya dia berada dalam situasi ini? Itu pasti. Untuk menghindari tanggung jawab sebanyak mungkin, imajinasi Ye Xingchen telah melampaui imajinasi Jun Changqiao. Satu kata untuk menggambarkan dia. Seekor anjing hitam berkata, Ye Xingchen bergaul dengan Patriark sepanjang tahun. Tongkat bengkok akan memiliki bayangan bengkok, jadi Gou Sheng juga. Sudah diputuskan kalau begitu. Jun Changqiao berkata, kembalilah bersamaku. Kepala keluarga, dia bukan murid sekte sepanjang masa. Ye Xingchen tidak akan pernah membiarkan dirinya membawa wanita ini kembali. Lagi pula, jika berita ini menyebar ke telinga rekan-rekan muridnya, citra yang telah dia bangun selama bertahun-tahun akan langsung hancur. Itu masuk akal. Jun Changqiao mengeluarkan formulir masuk dan berkata, kamu harus menjadi murid dulu. Petik 2, Darah Ye Xingchen mengalir ke tenggorokannya. Jie Lingyao tidak mengatakan apa-apa dari awal hingga akhir. Dia terus menangis karena apa yang baru saja dia alami terlalu berat untuk jiwa dan raganya. Ketika Jun Changqiao melihat ini, dia berkata, kita bisa melakukannya ketika kita kembali. Kemudian, dia memandang Ye Xingchen dan berkata, tunggu apa lagi? Cepat dan bawa dia. Petik 2. Perintah Patriark harus dipatuhi. Kaisar Malam datang ke Jie Lingyao dengan wajah datar dan mengangkatnya dengan enggan. Hanya dari ekspresinya saja, jika ada pembudidaya bodoh yang hadir, mereka akan berpikir bahwa dia telah menderita kerugian. Tunggu, Jun Changqiao berkata, aku akan berjalan-jalan lagi. Petik 2, Ye Xingchen berdiri di tempatnya dengan Jie Lingyao di lengannya, ekspresinya sangat jelek. Namun, ketika dia merasa bahwa dia gemetar dan menangis, dan air matanya membasahi pakaiannya, dia tidak bisa menahan perasaan bersalah. Tentu saja, rasa bersalah ini dengan cepat menghilang. Di hati Kaisar Malam, dia pasti ada hubungannya dengan permaisuri Ling Yao. Kesempatan yang dia dapatkan dan hal-hal irasional yang dia lakukan pasti sengaja diatur. Ayo pergi. Tak lama, Jun Changqiao berjalan mendekat. Dia berjalan berputar-putar dan memastikan bahwa tidak ada yang baik.
Dia hanya bisa menempatkan platform batu dan kotak berisi cairan energi elemen Taisi ke dalam cincin spasialnya. Setelah mereka bertiga pergi, ruang batu itu kosong kecuali noda darah. Setelah beberapa saat, garis-garis aneh yang tampaknya menerangi lingkungan secara bertahap meredup dan lingkungan sekali lagi jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir. Di lubang di reruntuhan, Jun Changqiao adalah yang pertama terbang keluar. Ye Xingchen mengikuti dari belakang dengan Jie Lingyao di tangannya, ekspresinya masih jelek. Mereka awalnya mencari harta karun, tetapi akhirnya berhubungan dengannya. Ini tidak dapat diterima. Ayo pergi, kata Jun Changqiao. Pergi. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar. Cukup, astaga, astaga. Petik 2. Dalam sekejap, puluhan seniman bela diri terbang. Mereka mengenakan pakaian yang sama dan memancarkan aura yang sangat kuat. Jelas bahwa kultivasi mereka luar biasa. Pemimpinnya adalah pria parubaya berusia 40-an atau 50-an. Dia berkata dengan dingin, bagaimana kamu bisa pergi setelah membunuh orang-orang Wu-Tangku? Astaga, astaga, begitu dia selesai berbicara, puluhan seniman bela diri terbang. Dari pakaian yang berbeda, dapat dilihat bahwa mereka seharusnya berasal dari banyak kekuatan. Tanda-tanda kemajuan barusan telah menyebabkan keributan besar. Seniman bela diri dari Heaven's World secara alami merasakannya, jadi mereka bergegas lebih awal. Selain itu, banyak orang telah lama mendambakan gulungan kulit domba Jie Lingyao dan hanya menunggunya. Tentu saja, seniman bela diri ini jelas lebih kuat, dan tidak ada kekurangan pembudidaya rilem mencari kebenaran tingkat tinggi. Sejak kamu keluar dari reruntuhan, kamu seharusnya sudah menemukan harta karun itu, kata seorang lelaki tua yang sok dingin. Serahkan dan kamu bisa hidup. Bagaimana jika kamu tidak menyerahkannya? Jun Changqiao berkata dengan penuh minat. Mati, jawaban orang tua itu sangat lugas. Jun Changqiao tertawa. Kepala keluarga, Ye Xingchen membiarkan Jie Lingyao pergi dan berkata dengan niat membunuh di matanya, aku akan berurusan dengan mereka. Pikiran jahat yang mengendalikan pikirannya hilang, tetapi kemarahan muncul di tubuhnya. Dia sangat perlu menemukan seseorang untuk melampiaskan amarahnya. Ayo selesaikan ini dengan cepat. Ya, Bang. Ye Xingchen maju selangkah dan bergegas seperti bola meriam. Saat dia mendekat, dia mengangkat tangan kanannya dan Sky Halberd muncul dari udara tipis. Mati, kalian semua. Wos, wos. Di bawah infus kekuatan roh sejati dan kemarahan, Sky Halberd menyeret cahaya yang indah dan menekan Wu Tang dan seniman bela diri dari berbagai kekuatan dengan momentum menyapu. Setelah menembus ke puncak rilem pencarian kebenaran, kekuatan tempur Ye Xingchen telah meningkat secara signifikan. Tidak baik, mundur, mundur, mundur. Pemimpin setengah baya Wu Tang terkejut. Puci, dimanapun cahaya itu lewat, para seniman bela diri Sky World dipotong setengah di pinggang. Darah dan anggota badan berserakan di tanah. Mati, Ye Xingchen terus melambaikan Sky Halberd, berubah menjadi Grim Reaper dan dengan gila-gilaan memanen nyawa. Lusinan seniman bela diri Sky World yang kuat terbunuh dalam waktu singkat. Sebelum mereka mati, mereka mungkin tidak akan mengira bahwa mereka tidak sedang menunggu seekor kelinci tetapi menjaga tunggul pohon untuk membunuh seekor kelinci. Ye Xingchen berdiri di depan tumpukan mayat, kemarahan di wajahnya masih belum mereda. Kemarahan orang ini cukup besar. Jun Changqiao sedikit terkejut. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah mendominasi Sky World. Petik 2. Ding. Penyelesaian misi utama, 2%. Petik 2. Brengsek. Gou Sheng berkata dengan kaget, itu berhasil. Dia baru berada di pesawat ini kurang dari 2 jam. Bagaimana dia menjadi penguasa dunia tumpahan langit? Sistem menebak, seniman bela diri yang dibunuh oleh Ye Xingchen seharusnya menjadi ahli top dunia tumpahan langit. Itu sebabnya mereka memenuhi persyaratan misi. Betul sekali, seniman bela diri yang muncul kali ini semuanya adalah ahli top di dunia tumpahan langit. Apalagi pria parubaya itu. Tidak hanya dia Hallmaster Wu Tang, tetapi kekuatannya secara keseluruhan juga sangat kuat. Adapun orang-orang tua yang sok suci itu, mereka adalah eselon atas dari berbagai sekte teratas. Kekuatan mereka juga bisa diperingkatkan di dunia pugilistik. Sayangnya, mereka semua dibunuh oleh Ye Xingchen yang marah. Bahkan nama mereka pun tidak tersisa. Mendesah, Jun Changqiao berkata tanpa daya, mendominasi pesawat benar-benar hanya memberi 1%. Dewa tahu berapa lama untuk mencapai 100%. Sistem berkata, apakah itu dunia neraka Scarlet sebelumnya atau dunia tumpahan langit saat ini, kekuatan keseluruhan mereka jauh lebih rendah daripada alam atas. Mungkin pesawat berikutnya sangat kuat. Jika tuan rumah mendominasi,
dia dapat langsung memberikan 10% atau lebih. F***, Jun Changqiao berkata dengan marah, jangan gunakan kekuatanmu. Di kapal abadi, ketika Jun Changqiao kembali dengan Ye Xingchen, terjadi kegemparan. Apakah kalian mendengar? Saudara muda Ye pergi ke domain tumpahan langit di bawah perintah. Dia tidak membawa kembali sumber daya bela diri apapun, tetapi dia membawa kembali seorang wanita. Su Xiaomo berdiri di atas bangku di kantin dan menjelaskan dengan jelas. Seperti yang diharapkan, selama dia tahu sesuatu, itu pasti akan menyebar di sekte. Su Xiaomo pantas mendapatkan mulutnya yang besar. Siapa wanita itu? Seorang murid bertanya. Anda telah mengajukan pertanyaan yang tepat. Su Xiaomo menamparkan pahanya dan berkata dengan suara rendah, sejauh yang saya tahu, wanita ini memiliki hubungan dekat dengan saudara muda Ye. Patriark dan para tetua sedang mendiskusikan kapan harus mengadakan pernikahan mereka. Tidak mungkin, kakak senior Ye akan menikah. Mata semua orang melebar. Selain kakak senior sulung, Ye Xingchen tidak diragukan lagi adalah yang paling arogan di antara para murid inti. Dia bahkan tidak berinteraksi dengan murid perempuan. Sekarang dia tiba-tiba menikah, itu tidak bisa dipercaya. Su Xiaomo tidak berbohong karena Jun Changqiao sedang mendiskusikan masalah ini dengan petinggi sekte di kabin utama. Setiap orang, bagaimana menurutmu? Petik 2, Penatua Wei meletakkan cangkir teh di atas meja dan memaksa teh yang akan menyembur keluar. Dalam hal hubungan, ada dua orang yang membuatnya pusing. Salah satunya adalah Ye Xingchen, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan melakukan hal seperti itu setelah pergi ke Sky Spill Domain. Generasi yang lebih muda akan melampaui generasi yang lebih tua. Generasi yang lebih muda akan melampaui generasi yang lebih tua. Adapun orang lain yang membuatnya sakit kepala, lebih baik tidak menyebutkannya. Kepala keluarga, Ryu Sinan berkata, sebagai seorang pria, Anda harus bertanggung jawab. Saya setuju dengan pernikahan mereka. Aku juga setuju, kata Gong Sun Ho. Yang lain bergema dan menyatakan bahwa mereka tidak keberatan. Oke, Jun Changqiao berkata, pilih hari yang baik bagi mereka untuk menikah. Saya keberatan. Ye Xingchen bergegas masuk dari luar, urat-urat di wajahnya menonjol. Meskipun dia telah melakukan kesalahan dengan mengambil cairan esensi Taixi, dia tidak harus menikahinya. Keberatan ditolak. Jun Changqiao berkata, pernikahan akan diadakan dalam 3 hari. Petik 2, Ye Xingchen sangat marah sehingga dia keluar dari pintu dan mengunci diri di kamarnya. Semakin dia memikirkannya, semakin dia frustrasi. Semakin dia memikirkannya, semakin keji yang dia dapatkan. Murid perempuan tinggal di area kabin. Yao Mengying berjalan dengan hidangan harum. Melihat bahwa piring di atas meja tidak tersentuh, dia berkata, Nona Jie, tidak peduli seberapa penting masalahnya, Anda masih harus makan. Jie Lingyao bersandar di tempat tidur dengan tangan di lutut. Ada 2 garis air mata di wajahnya, dan matanya kosong dan tak bernyawa, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Ini adalah pertama kalinya wanita ini bertemu Ye Xingchen. Bahkan dengan pedang di lehernya, dia masih bisa menjaga ketenangannya. Satu-satunya hal yang tidak bisa dia terima adalah apa yang terjadi di kamar batu. Kepolosanku hilang. Dia mengangkat kepalanya, air matanya mengalir tak terkendali. Tersedak dengan isak tangis, dia berkata, kepolosanku hilang. Yao Mengying terdiam. Tentu saja, dia tahu betapa pentingnya bagi seorang wanita untuk menjaga kesuciannya. Kakak senior Ye adalah pria yang bertanggung jawab, dia pasti akan bertanggung jawab untukmu. Yao Mengying menghibur. Berderak. Tiba-tiba, pintu terbuka dan Ye Xingchen masuk dengan wajah gelap. Kakak senior Ye, keluar. Oh, Yao Mengying pergi dengan hidangan dingin. Dentang. Tepat saat dia pergi, Ye Xingchen menghunus pedangnya dan meletakkannya di leher Jie Lingyao, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Bunuh dia dan semuanya akan baik-baik saja. Mata Jie Lingyao dipenuhi dengan kebencian. Kamu menggertakku dan sekarang kamu ingin membunuhku. Berhenti berpura-pura, Ye Xingchen berkata dengan dingin, kamu adalah permaisuri Lingyao. Yang disebut harta karun dan energi Taixi Yuan adalah bagian dari rencanamu. Pedang itu sedikit tenggelam dan memotong kulitnya, menyebabkan darah merembes keluar. Apakah sakit? Bagi Jie Lingyao, rasa sakit ini tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang dia alami sebelumnya. Saya Jie Lingyao, bukan permaisuri Lingyao. Kamu masih berakting ketika kamu akan mati. Ye Xingchen sangat yakin bahwa wanita ini adalah permaisuri Lingyao. Itulah satu-satunya alasan dia punya alasan untuk membunuhnya. Apakah saya akan merencanakan agar Anda menggertak saya? Apakah saya telah merencanakan agar Anda membunuh saya berulang kali? Tidak ada ketakutan di mata Jie Lingyao,
hanya kebencian yang meningkat. Petik 2, petik 2. Ye Xingchen terdiam. Memang, permaisuri Ling Yao mahir dalam merencanakan. Jika dia diekspos dengan mudah, metodenya akan sedikit canggung. Apakah kamu tidak mencoba menyangkal apa yang kamu lakukan sebelumnya dengan membunuhku? Jie Ling Yao menggertakkan giginya. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu atau membuatmu bertanggung jawab. Aku hanya ingin meninggalkan tempat ini. Dia ingin pergi. Itulah yang dia inginkan. Tentu saja, Ye Xingchen tidak bisa membuat keputusan. Lagi pula, ini adalah abadi dan dia tidak bisa mengobrak-abrik alam semesta untuk mengirimnya kembali ke Sky Spillworld. Nona Jie, apakah Anda yakin ingin pergi? Jun Changqiao bertanya dari kursi kehormatan di kabin yang menyerupai aula. Ya, Jie Ling Yao mengangguk. Setelah meminum pil yang dikembangkan oleh Sun Bukong, kulit dan kondisinya jelas jauh lebih baik dari kemarin. Ini, Jun Changqiao merenung sejenak dan berkata, baiklah, aku akan mengirimmu kembali ke Sky Spillworld. Karena dia tidak ingin Ye Xingchen bertanggung jawab, dia tidak bisa memaksanya. Di hari yang sama, Jun Changqiao membawa Jie Ling Yao keluar dari Eternal dan mendarat di Sky Spillworld. Sebelum pergi, dia memberinya cincin spasial dan berkata, Nona Jie, murid saya tidak bermaksud menyinggung Anda. Saya harap Anda bisa memaafkannya. Gou Sheng memiliki pemahaman dasar tentang situasinya. Setelah mengendalikan kekuatan asal Tai Si, dia tiba-tiba kehilangan akal sehatnya. Itu tidak bisa disalahkan pada Ye Xingchen. Lagi pula, dia tidak punya pilihan saat itu. Mata Jie Ling Yao dipenuhi dengan kebencian. Aku tidak akan pernah memaafkannya. Jun Changqiao sangat malu. Dia berbalik dan terbang. Sistem berkata, tidak masalah apakah kamu memaafkannya atau tidak. Bagaimanapun, Sky Spillworld hanyalah stasiun sementara untuk Ye Xingchen. Setelah pergi kali ini, akan sulit bagi mereka untuk bertemu lagi. Jangkar, berlayar. Setelah kembali ke kapal abadi, Jun Changqiao mengeluarkan perintah. Desir, 11 kapal perang yang mengambang di luar Sky Spillworld mulai satu demi satu sampai ekor mereka memuntahkan cahaya dan bergabung ke langit berbintang yang tak berujung. Ye Xingchen berdiri di kabin dan melihat melalui jendela ke pesawat yang semakin jauh. Pada saat ini, emosinya sangat rumit. Terutama ketika dia mengingat adegan yang dia lihat di ruang batu, dia menjadi semakin bingung. Apakah itu terjadi di masa lalu atau di masa depan? Akankah dia benar-benar meninggalkan sekte sepanjang masa, yang sangat dia percayai, dan kemudian, menikah dan memiliki anak karena wanita itu? Mustahil, Ye Xingchen berkata, itu pasti bohong. Dunia tumpahan langit. Jie Ling Yao duduk sendirian di puncak gunung dan berkata dengan penuh kebencian, Ye Xingchen, aku akan mengingatmu. Setelah dibawa kembali ke Eternal, dia sudah tahu bahwa yang disebut Pei Niu hanyalah nama palsu. Nama aslinya adalah Ye Xingchen. Aku akan bekerja keras untuk berkultivasi. Jie Ling Yao berkata, kalau begitu aku akan menemukanmu dan membalas dendam. Di reruntuhan. Seorang pria berjubah hitam perlahan muncul dan berdiri di depan dinding batu yang runtuh. Dia bergumam pada dirinya sendiri, ada banyak variabel di masa lalu dan masa depan. Jika Jun Patriark dan muridnya dapat mengubahnya, maka mereka secara alami memiliki kemampuan untuk mengubah alam semesta atas. Jika Jun Changqiao hadir, dia akan dapat mengetahui dari suaranya bahwa ini adalah orang misterius yang dia bawa kembali ke Eternal dan kemudian menghilang secara misterius. Itu dia. Siapa dia? Masalah dunia tumpahan langit telah berakhir. Melihat perjalanan Ye Xingchen, sangat disayangkan bahwa dia tidak membawa sumber daya seni bela diri ke sekte tersebut. Sebenarnya, itu tidak masalah, karena pesawat yang lebih rendah dari alam atas pasti tidak akan sebanding dengan Dao Stone dan Immortal Stone dalam hal sumber daya. Terlebih lagi, dia telah memperoleh cukup banyak batu api kelas 1 dari dunia neraka Scarlet, sehingga bahan bakarnya bisa bertahan lama. Tentu saja, bukannya dia tidak mendapatkan apa-apa. Setidaknya Ye Xingchen telah memasuki puncak rilem pencarian kebenaran, sangat meningkatkan kekuatan sekte. Juga, tingkat penyelesaian mendominasi dunia tumpahan langit meningkat dari 1% menjadi 2%, hanya 98% dari 100%. Mendesah, Jun Changqiao menyesap teh, wajahnya penuh kerutan. Meskipun misi utama tidak memiliki batas waktu, mendominasi pesawat memberinya 1%. Dia harus mendominasi setidaknya 98 pesawat. Tidak buruk, sistem berkata, setidaknya kamu tidak membawa muridmu untuk menaklukkan mereka secara langsung. Membantu Yu Feiya mengembalikan prestise keluarga kerajaan, mendominasi dunia neraka merah, berurusan dengan perwakilan kekuatan besar, dan mendominasi dunia tumpahan langit.
Dari 2 poin ini, relatif mudah untuk menyelesaikan persyaratan. Mendesah, Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, jalan di depan masih panjang. Kepala keluarga, Li Qingyang masuk ke kokpit dan berkata, saudara muda Ye mengunci diri di kamar dan tidak keluar selama 3 hari. Jun Changqiao berkata, dia butuh waktu untuk tenang. Di kabin, Ye Xingchen berdiri di depan jendela dan melihat alam semesta tak berujung di luar. Matanya terkadang dipenuhi dengan rasa sakit, kebingungan, dan kebingungan. Jie Lingyao tidak mengganggunya, semuanya seharusnya baik-baik saja, tetapi akhir-akhir ini, pikirannya semakin kacau. Dia bahkan akan memimpikannya saat ketika dia mencari harta karun, mengambil cairan esensi Taixi, dan kemudian. Seharusnya aku tidak membiarkan wanita itu hidup. Ye Xingchen menyalahkan rasa frustrasinya pada kelembutan hatinya. Tapi nyatanya, setelah masalah terjadi, sebelum Patriark muncul, dia bisa dengan mudah membunuh Jie Lingyao, tapi dia tidak bisa melakukannya. Siapa yang harus disalahkan? Ini pasti salah Gou Sheng. Pertama, dia adalah Patriark Ye Xingchen. Kedua, dia selalu memperlakukan sekte sebagai rumahnya dan memperlakukan dirinya sendiri sebagai orang tuanya. Sekarang anak-anak membuat kesalahan, orang dewasa harus menanggung konsekuensinya. Harap diingat, ini bukan kambing hitam. Faktanya, Jun Changqiao juga memberinya kompensasi, mengirim Jie Lingyao kembali ke alam tumpahan surga. Dia telah memberinya cincin spasial yang berisi 1 juta batu dao, 1 juta batu abadi, dan berbagai pil. Sumber daya seni bela diri ini bukan apa-apa bagi sekte, tetapi bagi seorang individu, itu jelas merupakan kekayaan besar. Jika bakat Jie Lingyao tidak buruk, dengan bantuan sumber daya ini, kultivasinya pasti akan melonjak. Jika dia beruntung, bukan tidak mungkin baginya untuk melangkah ke tahap takdir surgawi setengah langkah. Ye Xingchen telah membuat kesalahan. Sebagai patriark, Jun Changqiao membayarnya. Apakah masalah ini tidak ditangani dengan indah? Siapa yang bisa menemukan kesalahan dalam masalah ini? Pembaca tertentu, saya bisa. Dong. Xiao Ziji berdiri di luar pintu dan berkata, Kakak Ye, apakah kamu ingin pergi ke alam rahasia hidup dan mati bersama? Fiuh. Ye Xingchen menarik napas dalam-dalam, lalu mendorong pintu terbuka dan berjalan keluar. Meskipun sangat menjengkelkan, dia masih harus berkultivasi. Dia tidak bisa mengabaikan semuanya karena masalah ini. Dao bela diri. Di hati Kaisar Malam, itu masih tak tergantikan. Adapun menikahi wanita dalam proyeksi dan memiliki anak, itu semua omong kosong. Ledakan. Di alam rahasia hidup dan mati, Ye Xingchen melampiaskan amarahnya pada binatang iblis yang telah dia ciptakan. Semakin dia bertarung, semakin gila dia. 1 jam kemudian, dia berdiri di tempat, berkeringat deras. Xiao Ziji menyerahkan handuk dan berkata, Kakak Ye, kamu baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Ye Xingchen mengambil handuk dan meletakkannya di kepalanya, berkata, rekan anggota sekte saya tahu tentang masalah saya. Ya, Xiao Ziji berkata, mereka semua tahu. Retakan. Ye Xingchen mengepalkan tinjunya dan berkata dengan marah, siapa yang menyebarkannya? Di kafetaria, sebelum waktunya makan, para murid datang lebih awal dan mengepung Su Xiaomo, menanyakan tentang saudara Ye. Jangan khawatir. Su Xiaomo berkata, kamu bertanya satu persatu, dan aku akan menjawab satu persatu. Saudara laki-laki, Li Tiantian menerobos kerumunan dan mengangkat tangannya, berkata, apakah gadis itu dan kakak Ye berhubungan? Pertanyaan bagus. Su Xiaomo meletakkan satu kaki di kursi dan berkata, sejauh yang saya tahu, Ye. Ledakan. Tepat saat dia membuka mulutnya, murid-murid di sekitarnya semua terbang dan menabrak dinding di berbagai posisi. Kemudian, mereka melihat Ye Xingchen berjalan, dipenuhi amarah. Meneguk, Li Tiantian menelan ludahnya dan mengangkat tangannya untuk memukul wajahnya. Tubuhnya terbang keluar dan kemudian jatuh ke tanah, berpura-pura tidak sadarkan diri. Petik 2, Su Xiaomo menjadi tenang dan menyeringai, saudaraku, mengapa kamu keluar? Ye Xingchen meraih kerahnya dengan satu tangan dan menyeretnya ke ruang pertempuran. Perjalanan antar bintang itu panjang. Jun Changqiao secara khusus membuka kabin di kapal perang bagi para murid untuk berdebat ketika mereka tidak ada hubungannya. Hari ini, itu berguna. Bum. Di luar ruang pertempuran, Li Tiantian dan yang lainnya menguping. Tiba-tiba, mereka melihat kepala menonjol dari dinding. Mereka terkejut dan segera mundur. Kemudian, mereka melihat berbagai postur manusia muncul di dinding. Adegan itu spektakuler. Berderak. Setelah beberapa saat,
Pintu kabin terbuka dan Ye Xingchen keluar dengan wajah gelap. Setelah dia pergi, semua orang buru-buru melihat ke dalam ruangan dan melihat saudara Su terbaring di tanah dalam bentuk U. Benjolan di kepalanya bertumpuk seperti labu rantai. Matanya benar-benar menyipit. Ini adalah hasil dari mengoceh. Pada saat yang sama, itu memberi pelajaran kepada murid-murid lainnya. Oleh karena itu, tidak ada yang berbicara tentang Kaisar Malam dan Jie Lingyao hari itu. 11 kapal perang terbang dengan mantap di alam semesta. Mereka tidak menemukan pesawat baru selama setengah bulan. Jun Changqiao, yang duduk di kokpit, bingung. Mungkinkah hanya ada beberapa pesawat di daerah ini? Berbunyi. Petik 2. Tiba-tiba, ada suara dari peta bintang. Jun Changqiao buru-buru melihat bahwa area yang tampak seperti kabut perang secara bertahap dieksplorasi saat kapal perang terbang. Sebuah titik cahaya seukuran kuku muncul. Kepala keluarga, Sangguan Sinyao berkata, sebuah pesawat baru telah ditemukan. Jun Changqiao sangat gembira. Akhirnya, satu lagi. Namun, ketika mereka akan mendekat, dia dan murid-muridnya secara bertahap membuka mulut mereka. Ini karena pesawat yang muncul di bidang penglihatan mereka sangat besar. Itu setidaknya 10 kali lebih besar dari alam atas. Suara mendesing. Petik 2. Ke-11 kapal perang masih dalam kondisi melambat. Lusinan aliran cahaya terbang keluar dari dalam dan berdiri megah di alam semesta. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua dengan jubah Tao. Dia dengan dingin berteriak, "Siapa kamu?" Jun Changqiao terkejut. Terbang keluar dari pesawat tanpa menggunakan harta atau alat apapun hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang setengah langkah ke negara rahasia surgawi. Dengan kata lain, lusinan orang yang muncul semuanya setara dengannya. Sistem berkata, jika Anda mendominasi pesawat ini, Anda mungkin bisa mendapatkan 10%. Mata Jun Changqiao berbinar. Kemudian, dia dengan elegan berdiri dari tempat duduknya dan berkata, "Saya dari dinasti Tang di timur. Saya menuju ke barat untuk berdoa kepada Buddha dan mencari kitab suci." "Enyahlah. Baiklah, selamat tinggal." Wosh. Ke-11 kapal perang dengan cepat berbalik dan dengan cepat menghilang ke alam semesta yang tak berujung. "Aku datang dan aku pergi." Lusinan orang terbang keluar dan mereka tidak kalah dengannya. Untuk menghindari konflik, Jun Changqiao memimpin tim untuk berbalik dan pergi. Dia menjelaskan dirinya sendiri, ini bukan pengecut, ini adalah kemantapan. Sistem berkata, jika tuan rumah tahu kemantapan, tidak akan ada kesembronoan di dunia. Petik 2, Jun Changqiao tidak bisa diganggu dengan itu. Setelah terbang jauh dari pesawat, ia memerintahkan 11 kapal perang untuk berhenti. Meninggalkan bukan berarti pergi. Sama seperti para murid sekte sepanjang masa yang meninggalkan sekte tidak berarti pengkhianatan atau perpisahan. Bisa juga berupa keberangkatan sementara atau offline sementara. Kalian semua menunggu di sini. Jun Changqiao memerintahkan, aku akan pergi dan melihatnya sendiri. Pesawat itu jauh lebih besar dari alam atas, dan para pejuang yang keluar sangat kuat. Dia pasti akan menemukan cara untuk menyelinap masuk dan melihatnya. Tentu saja, pasti ada sumber daya tingkat tinggi di dunia tingkat tinggi. Aku akan pergi denganmu, kata Rose of Flowers. Sejak perjalanan antar bintang, dia selalu berada di kapal perang. Hidupnya membosankan. Siapa yang akan mengurus urusan internal ketika kamu pergi? Kata Jun Changqiao. Kepala keluarga, Yuan Gongzi berkata, aku akan mengurusnya. Patriark yang teliti akhirnya keluar dari dunia. Tentu saja, bukan karena dia dilupakan, tetapi dia bertanggung jawab atas pengembangan industri pil, jadi dia jarang kembali ke sekte. Sebelum Rose of Flowers bergabung dengan sekte, Yuan Gongzi telah mengurus urusan internal, dan hasilnya bagus. Contoh paling khas adalah Hall Master Z, yang akan merobek pakaiannya karena ketidaksepakatan sekecil apapun, tetapi dia telah mengubah kebiasaan buruknya. Di seluruh Spirit Beast Hall, selama monster bisa berubah menjadi bentuk manusia, mereka semua belajar cara mencuci dan menjahit pakaian. Seragam sekolah itu berharga, tetapi harga Biscore bahkan lebih tinggi. Wakil kepala aula seperti Penatua Niu enggan mengganti seragam sekolah mereka meskipun warnanya sudah pudar. Ini adalah berhemat. Oke, Jun Changqiao berkata dengan acuh tak acuh, setelah masuk, jangan membuat masalah. Rose of Flowers terdiam, aku takut suamiku akan menyebabkan masalah. Pesawat yang baru ditemukan ini jauh lebih besar daripada alam atas dalam hal ukuran, jadi kekuatan seni bela diri secara keseluruhan harus lebih tinggi. Dengan kepribadian Gou Sheng, dia pasti akan menimbulkan masalah, jadi tujuan pergi ke sana adalah untuk mengawasi. Ini harus dikatakan, wanita ini semakin memahami Gou Sheng.
Retakan, kabin bawah Eternal terbuka. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, level pesawat ini tidak rendah. Mungkin sangat merepotkan untuk melakukan perjalanan melalui penghalang spasial. Kamu harus siap secara mental. Ya, Mawar Bunga berkata. Jun Changqiao tidak membuang waktu dan langsung memeluknya. Mengumpulkan kekuatan roh sejatinya, dia berubah menjadi sinar cahaya dan terbang keluar. Dia tidak memanfaatkan situasi. Sebaliknya, ada semacam tekanan di lapisan atas alam semesta. Jika seseorang tidak berada di alam rahasia surgawi setengah langkah, mereka akan mati seketika jika mereka diselimuti olehnya. Sepanjang jalan, kekuatan penghancur dengan gila-gilaan mendatangkan malapetaka. Meskipun sulit untuk menembus dinding udara yang kokoh, suara gesekan dan benturan masih bisa terdengar. Cross of Flowers menempelkan wajahnya ke dada Jun Changqiao dan tersenyum bahagia. Tentu saja, suara meremas itu sangat menakutkan, tapi dia tidak takut sama sekali. Karena selama dia berada di sisinya, bahkan jika dia harus pergi ke neraka, lalu apa? Pegang erat-erat, Jun Changqiao berkata, aku akan meningkatkan kecepatanku. Pada saat ini, dia sudah melewati area di mana kapal perang itu berada dan datang ke sisi lain pesawat. Menggunakan teknik kultivasi tersembunyi secara ekstrim, kecuali cahaya itu dilihat dengan mata telanjang, itu tidak akan terdeteksi oleh indera spiritual. Cross of Flowers mengulurkan tangannya dan dengan erat melingkarkannya di lehernya. Wosh! Di bawah naungan True Spirit Force, mereka berdua tampaknya telah berubah menjadi meteorit dari luar angkasa, menyeret api panas seperti biskuit anjing saat mereka jatuh. Berdengung. Dari kejauhan, dapat terlihat dengan jelas bahwa saat Jun Changqiao menyentuh penghalang pesawat, riak yang terlihat muncul dan menyebar di alam semesta. Suara gesekan dan gesekan lebih keras dari sebelumnya. Jun Changqiao, yang ada di dalam, meskipun rambutnya tidak berantakan, dia bisa merasakan bahwa penghalang pesawat terlalu tebal. Jika dia ingin terburu-buru, dia mungkin perlu menghabiskan energi. Jika dia sendirian, dia bisa melakukannya tanpa khawatir. Tetapi dengan Rose of Flowers di tangannya, hal pertama yang harus dia lakukan adalah memeluknya erat dan melindunginya dengan sebagian kekuatannya untuk mencegah kecelakaan. Apakah aku menahanmu? Diam. Petik 2, Rose of Flowers tidak berbicara. Suara mendesing. Kekuatan roh sejati meletus dengan liar, seolah-olah itu telah berubah menjadi mata bor dan mengebor. Bang! Tidak lama kemudian, terjadi ledakan. Jun Changqiao memegang mawar bunga dan terbang melintasi langit di bawah perlindungan pesona keras. Jejak yang ditinggalkan tidak berbeda dengan meteorit yang jatuh. Ledakan. Di area terbuka, tanah runtuh. Wos! Asap mengepul naik, dan suhu di sekitarnya meningkat tajam. Gedebuk. Jun Changqiao keluar dari asap dan berkata, saya menggunakan terlalu banyak kekuatan dan tidak berhenti. Setelah mengatakan itu, dia melepaskan Rose of Flowers dan membiarkannya melompat turun sendiri. Namun, wanita itu masih memegangi lehernya dan tidak berniat pergi. Turun. Oh, Rose of Flowers lalu dengan enggan melompat turun. Melihat lubang besar di belakangnya, dia berkata, dengan gerakan sebesar itu, mereka pasti menyadarinya. Jun Changqiao tidak peduli. Pada saat ini, dia menutup matanya dan merasakan atribut surga dan bumi yang murni. Sistem berkata, setidaknya 20 kali lebih kuat dari alam atas. Cek. Jun Changqiao berkata, tidak heran ada begitu banyak rahasia surgawi setengah langkah. Faktanya, memasuki rahasia surgawi mengandalkan kesempatan dan pemahaman. Namun, di dunia dengan atribut langit dan bumi yang kuat, kultivasi keseluruhan seniman bela diri tinggi, dan kemungkinan tingkat pembangkit tenaga listrik seperti itu secara alami tinggi. Misalnya, di alam atas, jumlah orang di puncak alam pencarian kebenaran adalah sekitar 3 digit. Hanya Gongsun Ruoli dan leluhur iblis yang diketahui setengah langkah. Bagaimana jika ada ribuan atau puluhan ribu orang di puncak? Suara mendesing. Tepat ketika Jun Changqiao merasakan atribut langit dan bumi, aliran cahaya yang lebat dan indah terbang dari langit biru, dan kemudian, tergantung di atasnya, mengelilinginya dalam 3 lingkaran. Memotong langit, momentumnya luar biasa. Selama seseorang tidak buta atau tuli, siapa yang tidak bisa melihat atau mendengar? Jun Changqiao membuka matanya, dan ekspresi wajahnya sedikit canggung. Dia awalnya berencana untuk menyelinap masuk, tetapi pada akhirnya, dia menggunakan terlalu banyak kekuatan untuk menembus penghalang ruang angkasa, menyebabkan terlalu banyak keributan, dan tertangkap basah. Kamu siapa? Itu adalah lelaki tua dengan jubah Tao yang menghalangi jalan keluar dari alam semesta. Dia melotot dan berkata,
beraninya kamu masuk tanpa izin ke alam surgawi kekaisaran. Alam surgawi kekaisaran, nama ini cukup arogan. Setiap orang. Jun Changqiao menangkupkan tinjunya dan berkata, aku datang dari Tang dari timur, menuju ke Anda lagi. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, lelaki tua itu segera mengenalinya, dan kemarahan di wajahnya meningkat. Atribut yang kuat langsung keluar dari tubuhnya, dan jubah taulnya hampir meledak. Wos, wos, seniman bela diri di langit juga melepaskan kultivasi mereka, dan suasananya langsung menjadi pembunuh. Aku menyuruhmu tersesat, tapi kau menyelinap masuk. Apa artinya ini? Itu benar, kamu sengaja mencari masalah. Anak nakal, orang tua berjubah tahu berkata dengan dingin, aku sudah memberimu kesempatan. Sekarang kamu bersikeras menerobos masuk, tinggalkan tubuhmu di sini dan laporkan ke Netherworld. Aku akan membawamu. Jun Changqiao berjalan di depan mawar bunga untuk melindunginya, mengeluarkan pedang abadi zenit, dan berkata, hidupku, Raja Neraka tidak berani mengambilnya. Aku sangat bingung. Sistem menertawakan pada waktu yang tidak tepat, ada juga Netherworld di pesawat seni bela diri tinggi. Jun Changqiao memasuki dunia surgawi kekaisaran hanya untuk melihat betapa kuat dan makmurnya sebuah pesawat yang lebih besar. Namun, mereka tidak hanya tidak menyambutnya, mereka bahkan ingin menyerangnya. Baik, aku akan bermain denganmu sampai akhir. Selama periode waktu ini, dia telah melewati 2 pesawat yang tidak terlalu kuat. Jun Changqiao tidak banyak pamer. Ada banyak ahli di sini, dia harus bisa bertarung sepuasnya. Sejak bertransmigrasi, Gou Sheng telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam dunia seni bela diri. Darahnya dipenuhi dengan pertempuran. Jika bukan karena pembatasan identitasnya sebagai Master Sekte, dia akan menjadi seorang pengembara yang menantang semua pahlawan di dunia. Kamu berani menunjukkan senjatamu. Pria tua berjubah Tao itu mencibir. Kamu mencari kematian. Huff. Seniman bela diri setengah baya yang berdiri di samping mengangkat tangannya dan mengeluarkan tombak panjang yang diukir dengan pola aneh. Dia berkata, aku akan menjaga anak ini. Pola pertempuran tombak balap harimau. Mata semua orang dipenuhi dengan rasa iri. Tingkat kultivasi mereka serupa. Jika mereka ingin menang, mereka hanya bisa mengandalkan peralatan. Karena itu, siapapun yang memiliki sesuatu yang baik pasti akan iri. Bukan tombak yang buruk, Jun Changqiao berkomentar. Dia telah memperoleh banyak dari sistem store. Selain itu, ia memiliki pandai besi ahli seperti Fan Yezi. Dalam hal senjata, dia masih memiliki beberapa penghargaan. Sistem berkata, tombaknya bersinar merah. Kamu bisa melihatnya dengan mata telanjang. Apakah kamu akan mati jika kamu tidak kentut? Saya hanya tidak ingin melihat tuan rumah berpura-pura menjadi seorang profesional di sini. Enyahlah, suara mendesing. Sementara Jun Changqiao dan sistem bertengkar, seniman bela diri parubaya itu mengayunkan tombaknya ke bawah. Atribut kuat yang dibungkus dengan lapisan kekuatan meledak dengan suara mendesing. Daerah sekitarnya langsung bergejolak. Sebagai rahasia surgawi setengah langkah, jika efek khusus dari serangannya tidak merusak, dia akan malu untuk menyapa orang lain. Minggir, kata Jun Changqiao. Kata-kata ini tidak perlu karena Rose of Flowers sudah mundur, meninggalkan cukup ruang baginya untuk bertarung. Sebagai permaisuri jiwa, dia telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Banyak hal yang tidak perlu dikatakan. Satu pandangan, satu tindakan, dan bahkan suasananya akan langsung dipahami. Alasan utamanya adalah dia selalu tidak menonjolkan diri di sekte sepanjang masa. Dia sepertinya tidak ada. Jika dia meninggalkan Jun Changqiao, dia pasti akan menjadi orang yang berbeda. Terus terang, Rose of Flowers bersedia menjadi wanita dengan sedikit kehadiran di depan Gou Sheng. Tapi itu tidak berarti bahwa dia tidak memiliki kepribadian atau kemampuan. Apa yang kurang darinya tidak lebih dari sebuah kesempatan. Apa yang dia kekurangan tidak lebih dari plot individu seperti milik Ye Xingchen untuk mengisi dan membentuknya. Kekuatan sungai yang bisa membelah langit dan bumi ditekan dari atas. Merasakan energi yang kuat, mata Jun Changqiao menjadi lebih panas. Keinginan untuk bertarung dengan yang kuat mengalir ke lautan kesadarannya dan setiap saraf di tubuhnya. Datang! Jun Changqiao mengangkat pedangnya dan berkata, berjuang. Pada saat itu, aura pedang yang kuat menyembur keluar dari tubuhnya. Seluruh tubuhnya menjadi sangat tajam, dan gayanya berubah dari kartun menjadi surrealis. Tidakkah kamu melihat bahwa air sungai kuning berasal dari surga dan mengalir ke laut? Tidakkah kamu lihat, cermin terang di aula berduka dengan rambut putih, seperti sutra hitam di pagi hari, seperti salju di malam hari? Kamu harus menikmati hidup sepenuhnya.
Jangan biarkan piala emasmu menghadap bulan tanpa apa-apa. Wosh! Setelah menyelesaikan lagu Li Taibai, Jun Changqiao mengayunkan pedang abadinya dari bawah ke atas, meledak dengan aura pedang yang mempesona dan kuat. Sistem bergumam, tentu saja, ketika protagonis bertarung dengan musuh, tidak peduli seberapa rumitnya itu, kekuatan penyerang harus mengikuti hukum jeda untuk memberinya waktu untuk mengeluarkan jurus pamungkasnya. Kakak, ruang itu tanpa ampun terkoyak, dan aura pedang menempuh jarak puluhan ribu mil. Pedang ini, itu mengejutkan, meskipun Jun Changqiao biasanya sangat tercela, ketika dia benar-benar menghadapi lawan yang kuat, dia benar-benar tak terbayangkan ketika dia serius. Aura pedang yang menyilaukan mengalir seperti gelombang pasang, mengejutkan orang-orang kuat di dunia surgawi kekaisaran. Senjata orang ini luar biasa. Jika Jun Changqiao tahu apa yang mereka pikirkan, dia pasti akan muntah darah. Untuk menambahkan efek khusus, untuk menambah suasana, untuk menambahkan adegan, saya sengaja membacakan puisi untuk mengeluarkan jurus pamungkas saya. Pada akhirnya, semuanya ada di senjata. Kekuatan kuat yang pulih dari hukum jeda tampaknya telah berubah menjadi naga yang mengaum dan meledak ke arah aura pedang yang masuk. Langit dan bumi kehilangan warnanya, dan ruang angkasa runtuh. Momentumnya begitu besar sehingga sulit bagi artis untuk menangis di tempat. Hak cipta komik sedang dalam negosiasi. Lelucon sekarang mungkin menjadi kenyataan di masa depan. Petik 2, wajah pria parubaya itu sangat serius. Dalam hal momentum, kekuatan yang dikumpulkan oleh Battle Pattern Spear of the Racing Tiger tidak lebih lemah dari aura pedang yang dibentuk oleh Immortal Sword, tapi dia merasa bahwa ledakan. Pada saat ini, kedua kekuatan bertabrakan dengan keras di udara. Kekuatan kekerasan dan aura pedang kekerasan melonjak ke segala arah. Kemanapun mereka lewat, ruang dikompresi dan runtuh atau dicabik-cabik. Jika konfrontasi yang kuat ini terjadi di alam atas, itu pasti akan mengejutkan dunia dan tak terhapuskan. Tentu saja, itu masih mengejutkan di dunia surgawi kekaisaran. Bukti terbaik dari poin ini adalah bahwa orang-orang kuat setempat melihat keruntuhan area tabrakan dengan ketidakpercayaan yang secara bertahap muncul di wajah mereka. Mereka tahu bahwa Jun Changqiao kuat ketika dia secara paksa memecahkan penghalang ruang dan bergabung dengan dunia surgawi kekaisaran, tetapi ketika mereka melihatnya beraksi, mereka menyadari bahwa orang ini luar biasa. Itu benar. Jika dia tidak memiliki kemampuan, dia tidak akan berani menimbulkan masalah secara terbuka. Wosh. Di udara, kedua kekuatan itu masih meletus, dan suara yang dihasilkan seperti tangisan luar angkasa. Kerumunan tidak peduli tentang runtuhnya langit dan bumi dan ledakan energi. Mereka melepaskan indera spiritual mereka dan menggabungkannya dengan mereka sampai mereka melihat Jun Changqiao berdiri di depan pria parubaya dengan pedang sepanjang 3 kaki di lehernya. Ekspresi mereka semua kaku. Khususnya, tombak pola pertempuran harimau balap rusak. Maaf, rambut Jun Changqiao tidak berantakan, dan nadanya tenang. Senjatamu bagus, tapi masih belum cukup matang. Petik 2, wajah pria parubaya itu dipenuhi amarah, tetapi matanya dipenuhi dengan frustrasi. Sebagai seseorang yang mengalaminya, dalam tabrakan singkat tadi, dia bisa merasakan bahwa kekuatannya hancur, memungkinkan lawan untuk mendekat dan mematahkan senjatanya dalam sekejap. Terima kasih karena tidak membunuhku. Meskipun seniman bela diri setengah bayat tidak mau mengakuinya, pada kenyataannya, jika pemuda ini ingin membunuhnya, dia pasti sudah mati sekarang. Dentang, Jun Changqiao menyarungkan pedangnya dan menangkupkan tinjunya. Terima kasih telah membiarkan saya menang. Langkahnya menghancurkan bumi, dan dia mengakhirinya dengan mudah. Itu sangat sempurna. Petik 2, wajah para ahli sangat jelek. Li Yanchang, yang cukup terkenal di Imperial Celestial World, dikalahkan dalam satu pukulan. Bahkan Battle Pattern Tiger Spear miliknya terpotong menjadi 2. Seorang ahli mutlak, orang tua berjubah Tao dan yang lainnya menjadi waspada. Setiap orang, Jun Changqiao mendarat dengan ringan di udara, memegang Ultimate Immortal Sword di depannya. Dia dengan santai meletakkan tangannya di gagangnya dan berkata, "Aku melewati tempat harta karun ini dan hanya ingin bermalam. Aku tidak punya niat buruk. Tolong buat pengecualian." Baru saja, dia tidak pergi terlalu jauh. Sekarang, dia sopan dalam ucapan dan perilakunya. Tidak ada yang bisa menemukan kesalahan padanya. Kamu memiliki pemahaman yang mendalam tentang ilmu pedang. Seorang pria berbaju hitam mendarat, memegang pedang raksasa yang berat di depannya, dan berkata, "Saya ingin belajar dari Anda." Pedang iblis, Gong Baiyu. Kapan dia datang? Dia pasti merasakan ledakan energi pedang barusan.
Menarik, para seniman bela diri dari dunia surgawi kekaisaran berbisik. Jun Changqiao tertekan. Dia suka berkelahi, tetapi berkelahi saja sudah cukup. Jika dia bertarung tanpa henti dengan seniman bela diri di sini, bagaimana dia bisa melakukan perjalanan ke pesawat yang lebih kuat dari alam atas ini? Tentu, Jun Changqiao berkata, yang kalah akan memberikan hadiah. Jika Anda benar-benar ingin bertarung, saya akan menemani Anda sampai akhir. Tapi dengan begitu banyak efek khusus, Anda harus menebusnya dengan bahan. Ini adalah aturan Jiang Hu. Jun Changqiao tidak mau bertarung sepanjang waktu karena pertempuran itu melelahkan secara fisik dan spiritual. Dia akan lebih dari bersedia untuk membayar lebih. Ada pepatah yang mengatakan bahwa uang bisa membuat anjing menggiling batu giling. Itu benar. Tentu saja, Jun Changqiao tidak mencoba menipu uang. Karena seseorang ingin berdebat dengannya, bukankah seharusnya dia menagih mereka sejumlah uang? Apa taruhannya? Gong Baiyu bertanya, siapapun yang kalah akan membayar. Aku tidak punya uang. Dilihat dari cara dia memanggil Gong Baiyu sebagai pedang iblis, dia pasti seperti Zhou Hong, terobsesi dengan ilmu pedang. Dia pasti tidak punya banyak uang. Kamu bisa memberiku sumber daya seni bela diri jika kamu tidak punya uang. Jun Changqiao menganggap uang sebagai kotoran dan batu spiritual sebagai harta. Sebuah pembangkit tenaga listrik mendengus. Jadi maksudmu kami seniman bela diri Imperial Realm pasti akan kalah jika kami bertarung denganmu? Tentu saja tidak. Jun Changqiao melambaikan tangannya dan mengeluarkan 100.000 batu abadi dari space ring-nya. Ini taruhanku. Siapapun yang menang akan menerimanya. Gou Sheng jarang mengeluarkan batu abadinya kecuali memberi Jie Lingyao 1.000.000 batu abadi. Sepertinya dia sangat ingin menjadi sparring partner hari ini. Pembangkit tenaga listrik itu berkata dengan jijik, kamu memiliki keberanian untuk menggunakan batu spiritual kelas 2 ini sebagai taruhan. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao terdiam, tapi dia sangat gembira di dalam. Batu abadi kelas tertinggi di dunia atas hanya kelas 2 di sini. Itu berarti masih ada kelas 1, kelas tertinggi, kelas suci, dan kelas dewa. Petik 2, petik 2. Sistem berkata, kamu terlalu banyak berpikir. Oke, Jun Changqiao mengangkat pedangnya dan berkata, pedang ini akan menjadi milik orang yang mengalahkanku. Setelah mengalahkan Li Yanchang, semua seniman bela diri memperhatikan pedang abadi tertinggi, jadi dia memutuskan untuk menggunakannya sebagai taruhan. Tentu saja, mata semua orang menyala. Tombak harimau berpola perang adalah salah satu senjata teratas di alam kekaisaran, tetapi mudah dipatahkan. Itu berarti senjatanya memiliki level yang sangat tinggi. Jika dia memilikinya, dia akan menjadi seperti harimau yang telah menumbuhkan sayap. Untuk pembangkit tenaga listrik ini, godaan sumber daya seni bela diri jauh lebih sedikit daripada harta dan peralatan. Apa kamu yakin? Gong Baiyu bertanya. Yang lain hanya menginginkan tubuh pedang abadi tertinggi, tetapi dia menginginkan jiwanya. Saya yakin, Jun Changqiao berkata dengan serius. Namun, dia buru-buru menambahkan, Tuan, tolong ambil hadiah yang sama nilainya dengan pedang ini. Jika saya mengambil artefak surgawi dan Anda mengambil batu bata, itu tidak akan berhasil. Petik 2, petik 2. Gong Baiyu terdiam sejenak, lalu dengan santai melemparkan cincin spasial dan berkata, ada jutaan batu spiritual di dalamnya. Jika kamu bisa mengalahkanku, itu milikmu. Pembudidaya pedang tidak membutuhkan sumber daya seni bela diri seperti itu, jadi mereka harus perlahan mengumpulkannya selama ribuan tahun. Tunggu, indera spiritual Jun Changqiao memasuki cincin luar angkasa. Saat dia mendekati Gunung Batu Roh, dia segera merasakan atribut surga dan bumi yang sangat kuat. Baunya sangat enak, ini beberapa lusin kali lebih kuat dari batu abadi, bagaimana mungkin tidak harum. Jun Changqiao sangat gembira, dengan sumber daya seni bela diri yang begitu kuat, jika para murid menyerapnya, kecepatan terobosan mereka pasti akan sangat meningkat. Di sini, saya datang ke tempat yang tepat. Baik. Mari kita mulai. Jun Changqiao menundukkan kepalanya. Ketika dia melihat ke atas lagi, dia sudah mengikat jilbab dengan kata-kata, mitra sparring terkuat dalam sejarah yang terukir di atasnya. Semua seniman bela diri tidak bisa berkata-kata. Sistem meraung, angin serius yang diseduh dengan susah payah telah diubah menjadi angin pahatan pasir oleh orang ini lagi. Angin bersiul. Dua orang berdiri di lapangan terbuka. Jarak mereka sekitar 30 meter satu sama lain. Mereka tidak berbicara, dan suasananya sangat dingin dan keras. Aha, seorang seniman bela diri menguap. Seniman bela diri lainnya sedang memotong kuku mereka atau duduk bersama dan mengobrol. Di bawah latar belakang yang begitu serius,
mereka begitu santai. Jun Changqiao dan Gong Baiyu telah berdiri di lapangan terbuka selama 4 jam, tetapi mereka masih tidak bergerak. Saat itu, seorang seniman bela diri mengingat masa lalu dan berkata, "Guru bertanya kepada saya apakah saya harus berlatih seni bela diri atau seni pedang. Saya dengan tegas memilih seni bela diri karena pertempuran antara pembudidaya pedang terlalu membosankan." Mendesah, seseorang berkata, "Jika saya tahu, saya akan menantangnya terlebih dahulu." Pembudidaya pedang tidak bersaing dengan energi spiritual. Pria tua berjubah Tao itu berkata dengan suara rendah, "Jika aku tidak salah, wasiat pedang mereka seharusnya bertarung ratusan putaran di udara." Semua orang menjadi serius. Fiuh, fiuh. Petik 2. Dengkuran terputus-putus datang. Kepala Jun Changqiao perlahan jatuh, dan ada gelembung di ujung hidungnya. Dia, seniman bela diri dari Imperial Celestial Realm berbaris rapi dan meraung, dia tertidur. Dentang. Pada saat ini, Gong Baiyu menepuk tubuh pedang dengan satu tangan. Dengan dengungan, pedang besar itu terhunus, dan aura yang sangat berat menyebar dalam sekejap. Gedebuk, dia melangkah maju dan meletakkan telapak tangannya di gagang pedang, berkata, "Pedang yang berat tanpa ujung yang tajam. Keahlian yang hebat tidak berguna." Suara mendesing, suara mendesing. Dalam sekejap, debu di bawah kakinya terbang, dan ruang di belakangnya dengan cepat berubah menjadi pusaran. Aura pedang yang berat meletus dari pusaran dan secara bertahap menyelimuti pedang yang berat itu. Itu terlihat sangat luar biasa. Pedang terutama tajam, namun, gerakan pedang yang dilakukan Gong Baiyu mengungkapkan aura yang mantap, seolah-olah itu bukan pedang, melainkan pedang yang bisa menghancurkan dunia. Suara mendesing, pedang besar dengan aura berat ditembakkan. Karena dekat dengan tanah, ia langsung menggulung rerumputan dan debu. Melihat dari jauh, itu menutupi langit dan matahari. Dia bergerak, aura ini, seperti yang diharapkan dari pedang iblis. Petik 2. Semua orang tercengang, namun, ketika mereka melihat Jun Changqiao, mereka menemukan bahwa dia masih menundukkan kepalanya, dan ekspresi wajahnya menjadi menarik. "Saudara laki-laki, apakah Anda di sini untuk bertarung atau tidur?" Suara mendesing, suara mendesing. Pedang besar itu melesat keluar, dan parit yang dalam dan panjang muncul di tanah yang dilewatinya. Jun Changqiao masih mengantuk, tetapi ketika ujung pedang yang keras dan berat ditekan, dia langsung bangun. Pedang surgawi tertinggi yang dimasukkan di bawah kakinya ditempatkan di depannya, dan matanya dipenuhi dengan keseriusan dan kehikmatan yang langka. Ding! Pada saat yang sama, ujung pedang dari pedang besar dan pedang surgawi bertabrakan dengan keras, dan percikan listrik yang menyilaukan meletus. Berdebar, berdebar, berdebar. Dampak yang kuat memaksa Jun Changqiao untuk mundur, tetapi matanya yang serius bersinar dengan kegembiraan, dan darah di tubuhnya tampak terbakar. Orang ini, dia jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Dentang, dia tiba-tiba melambaikan pedang surgawi tertinggi, dan pedang besar itu terbang bersama dengannya. Zi. Jun Changqiao menopang dirinya sendiri dengan satu tangan di tanah, dan tubuhnya meluncur ke belakang puluhan kaki karena inersia. Setelah dia menstabilkan dirinya, dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan di kakinya, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba bergegas ke depan. Seluruh proses itu seperti naga terbang. Mulai dan berhenti, menulis seperti badai. Desir-desir. Jun Changqiao bergegas ke depan Gong Baiyu dan melompat ke udara, berteriak, "Pedang!" 10.000 pedang menjadi satu. Saat Jun Changqiao meraih gagang pedang, tubuhnya dengan cepat diselimuti oleh pedang Qi, berubah menjadi cahaya putih yang bisa menembus langit dan bumi. Menyerang, menyerang. Itu dilakukan dengan lancar dan lancar dalam sekali jalan. Wosh! Dalam sekejap mata, area tempat Gong Baiyu berdiri dipenuhi dengan angin dan debu yang menderu. Ketika semuanya tenang, Jun Changqiao berdiri 10 kaki di belakangnya dengan pedang surgawi kesempurnaan Utmos masih di tangannya. Para prajurit dari Imperial Celestial Realm tercengang. Seluruh proses tampaknya membutuhkan waktu lama untuk dijelaskan, tetapi itu benar-benar terjadi dalam sekejap mata. Itu terlalu cepat, aku tidak melihatnya dengan jelas sama sekali. Pada saat ini, mata tajam dari kerumunan memperhatikan bahwa beberapa helai rambut di depan dahi Gong Baiyu jatuh. Mereka melihatnya tersenyum pahit dan berkata, "Aku kalah. Kau biarkan aku menang." Jun Changqiao menyimpan pedangnya dengan ekspresi tenang. Adapun cincin luar angkasa yang diberikan Gong Baiyu sebelumnya, dia secara alami menerimanya dengan hati nurani yang bersih. Desir, segera setelah pertempuran berakhir, seorang pria parubaya kekar mendarat, mengeluarkan sesuatu seperti cincin bunga, dan berkata, "Ini adalah cincin jiwa terbaik dari alam surgawi kekaisaran, senilai 1 juta batu roh kelas 1. Bisakah saya menggunakannya sebagai hadiah?"
Petik 2, Jun Changqiao terdiam. Benda yang diambil pihak lain terlihat bagus, tapi dibandingkan dengan batu roh kelas 1. Tunggu, mengapa wanita itu linglung? Suami, Rose of Flowers berkata dengan emosional, aura cincin jiwa ini, sama dengan kekuatan jiwa klan jiwa.